Temanya adalah roda kehidupan dari seorang infosec engineer, which is infosec itu singkatan dari information security atau dalam bahasa Indonesia adalah keamanan informasi. Kurang lebih adalah tugasnya infosec engineer ini intinya adalah untuk memastikan bahwa sistem itu aman, tidak dihack oleh hacker gitu ya. Bersama gua, perkenalkan bersama gua Habibi. Oke. Nah, latar belakang gua sangat merekomendasikan buat kalian untuk baca-baca medium gua, which is to blog. Intinya blog itu isi tentang semua yang gue bicarakan, mulai dari teknikal atau yang non teknikal, misalnya kayak bikin visa. Karena gue punya pengalaman kerja di luar negeri, alhamdulillah. Bagaimana cara bikin visa di negara tertentu dan lain sebagainya itu ada di medium gue. Silakan follow, silakan juga ya baca-baca gitu kan. Kalau yang pengen tahu latar belakang gue, sertifikasi dan lain sebagainya, silakan connect aja. Kalau dirasa worth it gitu kan. Which is oke lah, gue mungkin cerita latar belakang nanti di slide-slide selanjutnya gitu. Nah, sebenarnya jadi perjalanan karir gue, karena ini ngomongin life cycle atau roda kehidupan, berarti gue harus menceritakan kayak awalnya dari mana, terus bagaimana, lalu di dunia infosec gue bagaimana gue berkiprah, terus setelah itu apa yang terjadi gitu kan. Nah, awalnya adalah gue dimulai dari ngoding gitu kan, gue memprogram. Gue nerima proyek dari salah satu lembaga ITB, yaitu kemahasiswaan ITB. Jadi ada website beasiswa yang mana semua mahasiswa itu menggunakan website itu untuk apply beasiswa. Jadi buat orang yang bidik misi, buat orang yang kalian buat tahu bidik misi, terus siapa, pokoknya beasiswa macam-macam, mereka tuh mendaftarkan diri mereka gitu kan, untuk join beasiswa, nanti kita seleksi lewat website. Nah, itu gue waktu itu jadi programmer. Tetapi di sisi lain ada juga isu kenapa gue di hire, karena ada beberapa bug waktu itu di web beasiswa yang mana waktu itu ininya ada orang yang bisa ngedump database. Jadi orang bisa dapat mahasiswa, dapat nama, nomor HP, email dan lain sebagainya, sehingga banyak banget waktu mahasiswa ITB yang kena scam. Jadi kayak ada beberapa yang kena telepon. Nih dari mahasiswa ITB nih, kamu dapat beasiswa tapi kamu harus transfer dulu ya, gitu-gitu lah pokoknya, karena mereka dapat semua data. Nah, which is kita waktu itu memperbaiki dan sekarang udah diperbaiki tentunya, udah jauh. Dan setahun kemudian gue ditugaskan oleh ITB juga untuk menjadi sysadmin. Jadi sysadmin buat yang belum tahu itu sistem administrator. Jadi orang yang ngadmin sistem, misalkan orang yang minta benerin laptop, minta benerin server, minta benerin hard disk. Nah itu kira-kira gue kayak gitu kerjanya kurang lebih waktu itu. Dan itu gue setahun dan itu setahun setelah gue jadi programmer. Jadi setelah gue jadi programmer, gue itu berubah jadi sysadmin. Di sini gue belajar banyak, kayak gue belajar sistem, belajar install dulu FreeBSD gitu kan. Mungkin anak-anak teman-teman di sini taunya Ubuntu, Debian, CentOS gitu kan. Kita dulu pakai FreeBSD, Solaris gitu kan, zaman-zaman Unix dulu, which is yang sekarang udah nggak ada, udah nggak terlalu dipakai lagi gitu kan. Nah, intinya short after that kayak mungkin akhir semester gitu kan, kisaran akhir tahun waktu gue ambil masih tugas akhir gitu kan, tingkat akhir, mahasiswa tingkat akhir, itu gue melihat ada high demand di sini. Jadi udah mulai agak sedikit naik. Tiba-tiba banyak orang yang nyari keamanan informasi, terus banyak orang yang nyari ahli yang dia bisa ngehack. Terus banyak lomba yang misalkan lomba kayak mungkin kalian tahu CTF gitu kan, capture the flag. Terus yang dia ngehack terus dapat flag, terus dapat poin gitu kan. Itu udah mulai banyak. Kisaran tahun 2015-an. Dan waktu itu setahun setelahnya tahun 2016, gue ditawarin. Jadi kisaran 3 atau 4 tahun lalu, which is 2016 kan, 4 tahun yang lalu. Waktu itu benar lagi spike banget. Jadi high demand tapi low supply. Kenapa? Karena waktu itu zaman dulu, gue inget banget 4 tahun yang lalu itu nggak ada satupun orang yang ngomongin security, nggak ada orang yang ngomongin wah ini cara ngehack ini, terus ada CTF, terus ada training ini, training itu, sertifikasi ini tuh hampir nggak ada. Walaupun pastinya ada, tapi hampir nggak ada gitu. Tapi demandnya banyak. Nah, tiba-tiba gue dapet tawaran dari perusahaan Singapura. Sebagai remote pen tester di sini. Jadi kayak gue kerjanya pen test, yaitu ngetes sistem, ngetes jaringan, ngetes website dan lain sebagainya. Dan itu remote. Dan itu gue waktu tes itu gampang.
Kenapa gue bilang gampang? Karena itu bisa googling, oke. Jadi kayak tesnya itu memang hacking, tapi itu bisa googling, kayak googling. Oh ini nih apa namanya lemahnya, terus ya udah tinggal ya karena udah tahu lemahnya tinggal ikutin aja terus dapatkan lemahnya, dapat celahnya, dapat servernya, dapat database-nya gitu kan. Ya kayak gitu lah pokoknya, kayak tinggal googling selesai gitu. Which is tuh zaman dulu 4 tahun yang lalu masih gampang, supply-nya masih sedikit, demand-nya banyak. Bahkan tadi kan gue nggak nyangka dapat perusahaan apa kerja remote dari perusahaan Singapura tuh gue benar-benar nggak nyangka. Zaman dulu juga kerja remote juga orang kan masih ya mana ada orang zaman dulu remote gitu kan. Orang zaman dulu ya duduk di kantor 9 to 5 gitu kan kayak biasa. Nah terus waktu itu setelah itu gue dapat mentoring session, gue diajarin macam-macam karena gue bilang ke bos gue belum ada pengalaman tentunya kan. Terus akhirnya gue diajarin gitu kan, which is ya itu gue benar-benar di training jadi seorang pentester gitu sama bos gue. Tapi anyway, setahun kemudian, ini kalau dilihat tanggalnya dari email tahun 2017, ini adalah masa-masa di mana tadi gue bilang kan ada masa-masa demand naik gitu kan. Misalkan nyari-nyari konsultan, nyari orang-orang yang bisa melakukan audit. Nah, ini tahun 2017 tuh di masa di mana memang demand lebih naik, tapi supply tiba-tiba banyak. Jadi gini, banyak company waktu itu yang tentunya kayak kalau menurut gue sampai sekarang itu yang dia pivot. Tiba-tiba itu company mungkin dia cuman audit keuangan ya big four company, which is gue nggak usah sebut which is ya big four company yang dia itu tiba-tiba bikin tim pentest. Terus perusahaan software engineer temen gue juga ada, dia tiba-tiba bikin tim pentest gitu. Jadi kayak semua company tiba-tiba bisa pentest, tiba-tiba bisa audit, tiba-tiba ngerti security gitu. Nah itu lagi rising tahun 2017, which is ini impact banget ke company gue sebelumnya. Yang mana gue biasa dapat kerja tuh banyak banget. Gue ngepentest perusahaan Jepang, pentest perusahaan bahkan sampai ke Swedia segala sampai sejauh itu kita berkiprahnya. Tahun segini kisaran Februari atau Maret 2017 itu somehow company gue gak dapat apa-apa gitu kan, kayak gak ada proyek, paling proyeknya internal kayak training yang kayak gitu-gitu lah, which is gue gak ngerjain apa-apa. Akhirnya gue resign waktu itu, dan bos gue mengiyakan karena memang oh ya udah emang kita sorry to say juga gak ada kerjaan buat yang kerja remote kayak gue, which is gue apa win-win solution lah, gue resign. Di saat yang sama ada gue hoki juga, ada perusahaan namanya Aselion, by the way dia Singapore base, dia di Singapura dan ini ada full time on site, gue harus ke sana. Aselion itu kurang lebih kayak perusahaan Dropbox. Kalau kalian tahu Dropbox, nah ini Aselion ini kayak Dropbox tapi kayak dia tuh ada fitur security-nya kayak misalkan kayak audit, kayak ya macam-macam lah pokoknya, kayak audit, kayak log, kayak pokoknya sertifikasi apa ada ISO, PCI, pokoknya gitu-gitu lah, pokoknya dia udah sertifikasi banyak di bidang security. Jadi kayak Dropbox tapi ada fitur security banyak. Nah waktu itu gue keterima di sana. Terus gimana gue bisa join ke sana gitu kan? Waktu itu memang ada salah satu teman gue yang dia tuh pernah kerja di sana dan tiba-tiba nih company maju untuk sertifikasi ISO atau dan lain sebagainya. Kayak dia maju untuk sertifikasi dan tiba-tiba aja dia pengen nge-hire security engineer. Jadi kayak dulu ada sedikit hype juga buat perusahaan produk. Mereka tuh sama kayak hype, kayak takut atau gue nggak tahu kayak gimana intinya. Tapi tiba-tiba perusahaan produk itu juga nge-hire security engineer gitu. Apa khusus gitu? Karena yang gue tahu tahun 2015 ke belakang, oke, sebelum hype, yang gue tahu adalah kalau misalkan security ya orang ya udahlah kamu programmer ikutin best practice ini. Ya udah gitu kan, nggak nge-hire orang dedicated security engineer tuh nggak gitu kan. Tapi kali ini banyak banget yang buka tahun 2017, oke. Nah tadi gue bilang lagi hype dan sehingga gue waktu itu ada ransomware namanya WannaCry, buat kalian yang apa mungkin inget gitu ya, WannaCry ransomware itu di Singapura waktu itu nyebar kemana-mana, bahkan sampai billboard, sampai itunya kehack semua. Jadi kayak semua halamannya keganti semua dengan halaman WannaCry. Makanya itu menurut gue itu yang membuat Singapura tuh lagi hype. Oke. Jadi waktu itu Singapura lagi hype tahun 2017. Banyak banget yang nyari security engineer, bahkan gue itu pernah diajak call, gue kayak pernah diajak dinner bareng, makan bareng itu sama salah satu senior manager di perusahaan Big Four company, oke. Dan dia bilang, "Wah, kita lagi butuh orang yang bisa nge-lead ya at least engineer untuk pentest gitu." Which is tuh bikin gue kaget karena yang gue tahu kan namanya keuangan atau namanya audit itu kan beda dengan audit security gitu. Kenapa mereka segitunya mau pivot? Oke, mau pivot untuk
tiba-tiba bisa menjadi konsultan security. Which is itu yang gue bilang. Jadi kayak tahun 2017 hype-nya makin naik, dan tadi gue bilang ada beberapa company produk yang dia lagi butuh sertifikasi security. Nah, anyway, sebelum gue bicara lebih jauh, kalian harus ngerti bedanya pentest sama security engineer, oke? Jadi ketika kalian kerja sebagai security, ahli keamanan informasi di sebuah perusahaan konsultan, misalkan dia konsultan, dia nggak bikin produk tapi dia menjual konsultansi gitu, kayak menjual dia ngerjain proyek-proyek. Itu bisa gue bilang itu jatuhnya kalian tuh akan pentest, oke? Karena kalian yang akan mengaudit company lain, kalian yang akan memberikan penilaian company lain. Jadi kayak pentester atau auditor atau konsultan, oke? Tapi kalau kalian kerja sebagai keamanan informasi, security engineer di perusahaan produk, kayak gue yang sekarang nih, yang tahun 2017 di Aselion, itu adalah kalian security engineer, which is itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Ketika kita ngomongin pentester di perusahaan konsultan itu lebih enak karena kalian sudah dibayar, oke, duit udah keluar duluan, terus ya udah paling si klien expect report, paling dia minta laporan, terus laporannya itu kerjanya kayak gue dulu kerjanya cuma laporan, pentest, ya gitu aja, paling presentasi beberapa kali, ya itu aja, nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau kalian kerja sebagai security engineer, oke, di perusahaan produk, ya, di perusahaan produk, itu kalian harus melakukan banyak hal. Pertama, nggak cuma pentest, tapi kalian harus juga code review, which is kalian melakukan intinya review atau ngebaca codingan orang, oke, codingan itu aplikasi, which is kalau misalkan aplikasinya gede bisa sampai jutaan line of code, ada jutaan baris, itu kalian harus baca semua, oke, kalian harus ngerti, karena emang itu tugas kalian. Terus nge-audit library, nge-audit proses, misalkan bagaimana cara deployment segala macam. Kalian juga harus ngetes servernya juga. Kalian juga harus comply dengan security policy, misalkan kayak ada ISO, ada PCI DSS, ada macam-macam, kalian harus comply dengan itu. Terus kadang-kadang kayak gue juga di company gue sebelumnya dia juga daftar sebagai bug bounty platform. Jadi kayak dia ikutan bug crowd atau HackerOne gitu. Intinya adalah bug bounty itu buat yang nggak tahu, itu kayak inilah, kayak kalian nemu celah, nemu bug, atau kalian nemu jalur untuk nge-hack si aplikasi, terus kalian laporin, kalian dapat duit. Nah itu namanya bug bounty. Nah gue jadi admin di salah satu platform itu, jadi kayak gue itu ngevalidasi semua laporan yang masuk, kayak wah nih ada yang nemu celah ini nih, gue validasi, kalau misalkan benar duitnya cair gitu kan, kita transfer uang ya. Kalau misalkan nggak benar ya kita report gitu, ini nggak bener nih gitu kan, bugnya nggak ada, kira-kira seperti itu. Nah jadi kerjanya banyak banget. BTW sebagai security engineer di perusahaan produk itu kerjanya sangat banyak, dan ini belum seberapa, oke. Nanti gue akan jelasin waktu gue di Dubai, oke. Tapi ini masih di Singapura, dan sorry tuh saya gue lupa cerita bahwa tesnya ngoding. Tesnya cuman kayak ngeparse bash, ya ngeparse sesuatu lah kayak bash script gitu, outputnya gimana, terus gue ngeparse gitu doang sih. Terus akhirnya gue waktu itu pindah ke Dubai karena waktu itu ada tawaran juga dari LinkedIn. By the way, gue pakai LinkedIn tuh bener-bener kalau orang pada nanya kan di email nih, bahkan baru aja kisaran 10 menit yang lalu ada yang email gue kayak gimana sih cara kerja di luar negeri gitu kan. Itu semua dari LinkedIn, oke. Kayak LinkedIn yang nawarin gue aja, kayak LinkedIn yang orang-orang recruiter LinkedIn yang dia nyari-nyari talent, terus dia ngirim-ngirim inbox dan lain sebagainya, itu yang gue dapetin. Jadi kayak gue tuh lewat LinkedIn, gue nggak punya teman, gue nggak punya apapun di tempat lain kecuali LinkedIn doang, oke. Nah, by the way, sebelum gue pindah ke Dubai, jadi ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah dulu waktu gue nyampe di Singapura itu baru 2 minggu gue nyampe di Singapura, oke. Baru gue 2 minggu nyampe di Singapura, itu ada tawaran tuh masih banyak. Termasuk yang gue cerita, gue diajak dinner sama salah satu senior manager. Itu kayak baru mungkin sebulan 2 bulan gue kerja di company itu di Singapura, which is itu zaman dulu. Gue nggak tahu zaman sekarang gimana, tapi kayak waktu tahun 2018, tahun setelahnya, ketika gue coba gue mau pindah-pindah deh, siapa tahu dapat, ya biasa lah nyari gaji yang lebih gede gitu kan. Itu kan semua orang pengen gitu kan. Itu gue nggak temu, kayak nggak ada aja. Setelah setahun, menurut gue Singapura tuh udah mulai agak sedikit, waktu itu gue nilai agak sedikit crowded gitu untuk bagian security engineer, kayak udah mulai banyak yang masuk
ke Singapura sebagai security engineer, nyari-nyari apa talent-talent juga udah banyak, which is menurut gue udah sedikit saturated lah, udah mulai jenuh gitu ya. Akhirnya gue pindah ke tempat lain, which is ke Dubai, which is itu menurut gue juga menarik karena ini Emirat gitu kan, kayak negara Arab nih gitu kan. Belum pernah kayak teman gue ada yang kerja di negara Arab gitu kan, which is waktu itu dari teman-teman gue belum ada, jadi kayak wah cobain lah gitu kan. Nah, waktu itu menurut gue setelah ada hype di negara maju kayak Singapura, kayak mungkin US, Amerika Serikat, terus mungkin kayak UK gitu kan, itu menurut gue tuh dia mulai menjalar ke negara lain. Menurut gue secondary negara maju lah. Sebagai contoh kayak Emirat kan menurut gue juga mereka belum kalau nggak salah dia bukan termasuk negara maju, tapi dia tuh termasuk yang menurut gue secondary negara maju, kayak udah menjadi calon negara maju lah. Nah, negara-negara kayak gitu, kayak beberapa juga di negara-negara di Eropa kayak Belanda, kayak Prancis kayak gitu-gitu tuh mereka tuh jadi secondary hype. Jadi setelah Singapura hype, itu pindah hype-nya ke negara lain. Ini menurut gue ya. Karena setelah itu lucunya adalah gue dapat dapat tawaran banyak itu dari negara-negara Eropa dan ya termasuk kayak Dubai gitu, banyak gitu loh. Benar-benar setelah gue kerja di Singapura selama setahun gitu kan. Which is gue ngeliat Dubai juga paling dekat di antara Eropa, karena Eropa jauh dan waktu itu kan, dan kalian tahu kalau Dubai kan 0% pajaknya ya. Di sana nggak ada pajak. Kalau di Eropa tuh pajaknya bisa 40%. Kalau di Dubai nggak ada pajak, jadi kayak enak kan. Wih gila, kapan lagi kayak kerja nggak dapat pajak gitu kan. Nah terus waktu itu tesnya pentest nggak jelas, by the way. Jadi kayak gue waktu itu disuruh pentest. Pentestnya WordPress-nya blog, nggak ada apa-apa isinya, nggak jelas. Pokoknya benar-benar nggak jelas intinya. Sistem pokoknya benar-benar nggak jelas lah. Dan akhirnya gue bikin report, ya udah seadanya kayak, wah ini masih pakai HTTP misalkan. Rekomendasinya pakailah HTTPS gitu kan. Terus, wah ini ada port yang kebuka, port apa nggak tahu. Nah, udah gue tulis kalau memang ini port yang internal jangan dibuka di luar. Ya kayak gitu aja. Gue nggak ada kayak ngehack gitu, nggak bisa karena emang nggak jelas, nggak ada isinya gitu kan. Nah ternyata setelah gue keterima, gue tanya ke bos gue yang which is yang ngetes gue dengan pentest nggak jelas itu, dan ternyata dia bilang memang nggak jelas, memang nggak ada isinya gitu, emang nggak ada apa-apa gitu kan, memang nggak ada caranya untuk bisa dibobol gitu. Which is itu nggak jelas kan, yang seperti yang gue bilang nggak ada challenge-nya. Nah terus gue tanya, gimana kalau report yang lain? Kan setelah pentest kan biasa orang ngumpulin report, ngumpulin laporan gimana hasilnya gitu kan. Ternyata dari kata itu dibilang tuh, gue inget dari 8 orang atau 10 orang gitu kan, 10 orang yang shortlisted kandidat, yang keterima, yang ngumpulin laporan tuh cuma gue doang. Jadi kayak 9 orang lain atau ya pokoknya orang-orang lain itu mereka nggak ada yang ngumpulin laporan. Which is itu bikin gue kaget dan akhirnya gue mengambil kesimpulan. Jadi gini, tadi kan gue bilang bahwa supply itu tiba-tiba banyak. Tiba-tiba banyak orang yang jago, yang ngaku-ngaku jago pentest. Tetapi menurut gue kan bingung ya, kayak karena ketika kalian menjadi seorang pentester, kalian menjadi seorang auditor, menjadi seorang hacker, kalian itu harus ngerti namanya komputer. Itu yang paling penting. Kayak misalkan ada orang playboy gitu kan, kayak orang punya pacar banyak gitu kan, kayak cowok atau cewek punya pacar banyak. Ini orang pasti ngerti bagaimana cara mengeksploitasi mengeksploitasi emosi manusia gitu kan. Dia tahu bagaimana cara, ya pokoknya gimana caranya orang ini suka sama gua gitu kan. Which is itu kurang lebih kayak gitu, orangnya playboy gitu kan. Sama kayak hacker. Hacker itu adalah ketika dia mau melakukan penyerangan, dia pasti udah ngerti apa yang diserang, which is komputer. Nah makanya orang tuh harus ngerti komputer. Bahkan kalau misalkan bisa dibilang kan sarjana informatika itu kan at least 4 tahun gitu kan, which is harus selama itu baru kira-kira memiliki pengetahuannya cukup oke lah untuk menjadi seorang hacker gitu kan. Dan tapi tiba-tiba banyak gitu kan, gue bingung juga kayak kok ini supply tiba-tiba banyak banget. Saya banyak yang tiba-tiba orang jago pentest, tiba-tiba jago bisa nge-train orang gitu, tiba-tiba gitu, gue bingung. Ternyata setelah gue tanya ke teman-teman gue juga dan ngelihat komunitas infosec gitu ya, itu menurut gue banyak yang mereka tuh cuma ngapalin buku gitu kan. Memang ada beberapa sertifikasi yang dia cukup buat ngapalin buku doang, terus dia ngapalin buku, terus dia ngerti ini segala macam, terus tiba-tiba dia nggak ngerti apa-apa, tapi kayak tiba-tiba bisa gitu kan, tiba-tiba ngerti, oh ini skill injection begini segala macam, which is pinter ngomong, tapi ketika dia dihadapan dengan realita, misalkan coba tes, coba ini, nggak ada yang bisa. Itu yang
terjadi waktu itu di company gue sebelumnya, kayak apa namanya yang waktu gue di Dubai itu kayak begitu. Ketika kita buka, ayo coba pentest ini, coba tes, itu nggak ada yang bisa for no reason. Padahal yang apply banyak, oke, yang apply bisa puluhan ratusan. Yang apa namanya, yang shortlisted tadi ada 10 orang, 8 orang, tapi cuma gue doang yang ngumpulin, oke. Which is itu yang menurut gue kayak ini yang apa namanya, menurut gue sudah mulai agak sedikit suram di sini. Kayak suram itu dalam artian supply banyak, tapi yang ngaku jago itu juga banyak. Which is itu yang menurut gue itu cukup bahaya, oke. Nah, oke lah, itu kita udah lewat. Dan sebentar, BTW kalau ada pertanyaan langsung aja ya, atau klarifikasi atau apapun langsung aja lewat chat. Oke, BTW gue lanjut. Pekerjaannya luas, oke. Tadi udah gue bilang bahwa kerjaan gue di perusahaan sebelumnya, gue jadi macam-macam lah, gue code review dan lain sebagainya. Nah di sini nggak cuma itu, by the way. Kerjaan gue, jadi gini, ketika kalian kerja di perusahaan yang perusahaan itu nggak tahu kalian ngapain, oke. Perusahaan itu nggak tahu bagaimana cara mengukur kinerja kalian. Perusahaan itu nggak tahu kalian tuh bagaimana kontribusi di perusahaan. Mereka tuh pasti akan bertanya-tanya dan mereka akan cari kerjaan lain buat kita yang biar kelihatan kita tuh berkontribusi, oke. Sebagai contoh, gue disuruh pentest jaringan apa, coba tes jaringan segala macam. Oke, gue ngepentest wifi, ngepentest printer, ngepentest monitor dan laptop dan lain sebagainya, oke. Kita waktu itu pasang semacam antivirus, vulnerability detector dan lain sebagainya. Setelah itu, company ini mungkin mereka emang jago juga sih dalam hal mengeksploitasi gitu. Jadi kayak setelah itu mereka akhirnya sadar bahwa wah, ini si Habibi dan tim gitu kan, dan temen gue juga satu lagi ada. Wah, dia bisa nih ternyata megang printer, megang wifi gitu kan, megang monitor. Ya udah, jadi ketika printer rusak, gue yang benerin, oke. Terus ketika wifi rusak gitu kan, router wifi rusak gitu kan, gue manjat ke atas, gue yang benerin juga, gue yang restart itu wifi kan. Which is itu kerjaan gue waktu itu, by the way, itu beneran loh, nggak bohongan. Terus laptop rusak, nggak bisa connect internet, apa ini gue nggak bisa connect internet, itu jadi gue yang akhirnya install ulang laptopnya segala macam. Itu jadi kayak gue kerjanya IT support, oke. Bener-bener bukan security lagi, jadi kayak gue bener-bener tugasnya IT support. Bahkan waktu itu ada KPI gitu kan. KPI buat yang nggak tahu, Key Performance Indicator, which is gue yakin semua orang, kalian semua tahu. Bikin KPI indicator gitu kan. KPI gue adalah seberapa cepat gue menjawab tiket dari support tiket gitu. Which is itu kan harusnya support kan. Dan ya itulah maksudnya kayak gue. Jadi kayak gue itu dibebani dengan kerjaan-kerjaan lain yang bahkan nggak relevan. Dan begitulah. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang dia tiba-tiba dengan hype, wah gue harus hire security engineer, dan dia tiba-tiba nge-hire security engineer. Tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan, sehingga udahlah, ini orang juga kerjanya lain aja, kayak support, kayak apapun, ya udahlah mereka semua kerjain. Gue inget teman gue juga, ada beberapa teman gue juga kerja di perusahaan yang produk gitu ya, dia di Indonesia. Itu juga sama gitu kan cerita, kok sama persis, gue juga disuruh benerin wifi gitu. Dia juga security engineer by the way, dia juga di hire sebagai tester gitu kan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika India sekali lagi, maupun ini juga menurut gue saran ya, nggak tahu menurut kalian benar atau enggak. Jadi ketika kalian kerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu nggak tahu bagaimana cara menilai deliverable kalian juga perusahaan kalian juga kayak nggak tahu dan nggak appreciate, yang paling penting nggak appreciate dengan perusahaan dengan kerja kalian dan sebagainya, itu pertanda kalian kalau nggak dua hal, satu bakal dikerjain kayak gua, atau ya di lay off, sorry to say gitu loh. Nah itu yang sebelum kalian mungkin nyari kerjaan luar negeri atau kalian masuk sebagai security engineer, oke. Yang security engineer itu kan deliverable nggak jelas. Kayak oke lah, ntar gue akan cerita di akhir slide, tapi intinya adalah nggak jelas kan, karena soalnya kayak oke, company gue aman. Terus ya udah, aman apa karena nggak ada hacker, atau aman karena gue jago, atau aman karena apa, kan kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang terjadi dengan apa yang terjadi. Dan manajerial pasti dia cuma taunya ini mah aman, juga paling nggak ada yang ngehack, yang paling si Habibi gabut, yang paling kayak gitu kan mikirnya kan. Nah itu yang gue maksud. Nah setelah itu masalah gaji. Jadi ketika zaman hype seperti yang gue bilang tahun 2017, ini valid ya, ini gue nggak ngarang masalah begini karena gue juga riset, oke. Karena kan gue kan juga nyari-nyari company lain kan, gue sering gitu nyari-nyari company, riset gaji dan lain sebagainya. Zaman dulu waktu gue pertama kali ditawarin kayak di offer gitu kan, gajinya sekian, which is X, oke. Itulah kenapa gue tertarik untuk apply. Nah
Ketika gue udah keterima, tiba-tiba di letter offer gue, gaji gue waktu itu tiba-tiba berkurang tinggal 3/4x. Jadi antara 3/4 ya pokoknya antara hilang, pokoknya tinggal 70%-nya lah dari gaji gue yang dijanjiin sebelumnya. Which is ya udahlah gitu kan, ini masih lebih gede dari Singapura, which is ya udahlah nggak apa-apa. Setelah itu sekarang yang ngomongin tahun 2019, 2020 ini gue lagi nyari-nyari, iseng-iseng nyari by the way, untuk riset purpose, untuk slide ini tentunya, untuk kalian riset gitu kan. Pertama adalah tahun 2019, masih ada beberapa company yang buka. Ini ngomongin Dubai juga ya, ini spesifik ngomongin Dubai. Ada beberapa company yang buka security engineer, tetapi gajinya separohnya X, bahkan mungkin sepertiganya X doang sekarang. Tahun 2020, tahun ini, gue dari bulan Januari, Februari, gue lihat-lihat nyari-nyari Dubai, itu udah nggak ada security engineer. Yang ada, paling admin, misalkan dia admin firewall, atau dia admin antivirus, pokoknya admin begituan, terus title-nya adalah security engineer. Oke, tapi dia kerjanya ya benerin firewall, maksudnya nambahin user access dan lain sebagainya, which is itu kerjaan admin, bukan kerjaan security engineer gitu, which is nggak sama gitu kan. Nah, jadi akhirnya gue berkesimpulan bahwa oke, ini kira-kira life cycle gue, software engineer, sysadmin, DevOps, InfoSec. Oke, oh iya gue lupa cerita tentang DevOps. Jadi gue waktu itu sempat juga di DevOps, jadi kayak gue waktu itu untuk ngedeploy aplikasi, nggak cuma deploy aplikasi, ini aplikasi diakses oleh jutaan orang seluruh Indonesia. Waktu itu gue dapat dari kementerian, adalah salah satu kementerian pendidikan, salah satu kementerian gitu kan. Gue waktu itu jadi orang yang intinya gue ngedeploy server, terus memastikan bahwa aplikasi itu berjalan ya cepat, lancar, yang dia itu di-hit oleh jutaan orang gitu ya, seluruh Indonesia. Tapi by the way, ya DevOps. By the way, ini siapa yang ngomong? Niko. DevOps apa ya, kan maksudnya DevOps-nya bisa dijelasin nggak? Itu apa sih DevOps? Oke, jadi DevOps itu singkatan dari Development Operation. Jadi orang yang memastikan development, misalkan ada software engineer gitu ya, dia itu dia ngoding kan, dia bikin program. Terus gua memastikan bahwa hasil codingan dia, aplikasinya itu jalan di server, bisa diakses oleh ribuan jutaan orang gitu kan, pokoknya diakses oleh orang tanpa adanya downtime. Terus gue juga DevOps itu juga orang yang dia itu memastikan bahwa dia itu bisa nge-backup data, terus dia nge-backup database, terus bikin akses, terus yang ngatur resource dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih begitu DevOps. By the way, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Oke, ntar gue jawab ntar ya. Oke. Atau gue jawab sekarang dulu nih by the way. Ini enaknya gimana? Mau gue jawab sekarang atau gue jawab ntar? Boleh bebas tuh. Oke, intinya adalah life cycle gue kurang lebih seperti ini. Software engineer, programmer, sysadmin, DevOps, InfoSec, dan gue sekarang balik lagi software engineer. Jadi tadi kalau buat orang yang early join, yang dengerin, yang nguping perbicaraan gue sama Niko, oke. Gue sekarang kerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan konsultan remote gitu ya, full time remote. Klien kita orang US semua. Yang gue tahu, jadi kayak klien gue orang US, kita bikin sebuah sistem lah, kira-kira seperti itu. Nah, by the way, sebelum gue lanjut ke slide berikutnya, ada baiknya mungkin gue buka sesi tanya jawab dulu, nggak apa-apa. Karena setelah ini kita akan ngomongin hal yang seru, ngomongin tabel, yang mana gue sangat amat membutuhkan feedback dari kalian. Tapi sebelum gue ngejelasin tabel ini, gue akan jawab pertanyaan dulu. Yang pertama, Mas, best practice buat mau jadi modal pentester itu apa? Soal pengalaman CTF, tipe soal, dan mulai terbiasa pentest saja. Oke, sip. Pertanyaan bagus. Jadi gini, tadi gue bilang kan ada analogi ada orang yang bisa playboy, bisa punya banyak pacar kan. Itu karena dia ngerti emosi manusia. Nah, kalau kalian ingin jadi pentester, berarti seperti yang gue bilang, kalian harus ngerti basic komputer. Oke, basic komputer, benar-benar kalian tuh harus paham banget apa yang namanya, bahkan AMD 64, bedanya AMD 64 dengan Intel 32 itu apa. Kalian paham banget namanya Linux sama Unix bedanya apa. Linux, Ubuntu, CentOS sama ini bedanya apa. Kalian harus tahu semuanya. Oke, itu wajib. Ya namanya juga hacker. Hacker artinya dia tahu apa yang dia serang. Nah, ketika definisi tahu adalah kalian tuh benar-benar tahu, bukan cuma sekedar tahu kayak ini cara install CentOS. Nggak begitu ya, kalian harus tahu betul di mana letak. Misal sebagai contoh, bedanya cron type di Ubuntu sama Linux, sama CentOS. Bedanya apa? Dia filenya sama nggak? Terus ada di file di Ubuntu ada cron.d, cron daemon. Sedangkan di tempat kayak gitu kalian sedetil itu harus ngerti permission segala macam, itu baru Linux.
terus ngomongin, oke, gue anggap aja nih pentester nih luas ya. Bisa pentester aplikasi, bisa pentester manusia. Ada beberapa orang ini juga, menurut gue mungkin sedikit orang, benar-benar paling belasan orang gitu ya, pencilan. Ini dia itu bisa nge-pentest manusia. Dia bisa mengconvince kayak orang scammer gitu, jadi kayak dia tiba-tiba nelpon, ini apa bla 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 bla, saya dari Telkom atau dari mana, saya minta username password saudara karena kami sedang maintenance dan sebagainya, gitu lah pokoknya. Kayak gitu ada yang jago. Nah ini gue kurang ngerti apa yang dimaksud dengan Mas Guntur, tapi ini gue asumsikan karena dia ngomongin CTF, jadi ini pentester aplikasi ya. Nah ketika kalian pentest aplikasi, terus kalian nge-pentest website gitu kan, website dia pakai apa, PHP, kalian berarti harus ngerti PHP, ngerti bahasa PHP, frameworknya apa, Laravel, terus database-nya MySQL, berarti kan harus ngerti MySQL gitu kan, gimana cara melakukan injeksi di MySQL, terus ya pokoknya itulah, pokoknya itu kalian harus mengerti. Dan by the way, gue reply ya, kalian bisa buka kayak semacam hackerone.com atau bugcrowd.com. Nah untuk kalian jadi pentester, kalian bisa buka website itu, hackerone.com atau bugcrowd.com, oke. Nah itu kalian bisa latihan di situ, kalian coba buka-buka write up yang udah ada, terus kalian coba apply sebagai pentester, kalian ngetes website-nya mereka, siapa tahu kalian dapat duit gitu kan. Banyak kok di network gue yang dia dapat ribuan dolar gitu kan, nemu bug ini dapat ribuan dolar gitu kan, bahkan sampai masuk media sosial gitu kan, dia pentest dapat ribuan dolar, which is itu menarik buat Mas Guntur ya kalau menurut gue ya. Dan ini bagus, mulai tertarik ke bidang pentest, menurut gue ini bagus. Dan ini tujuan yang bagus lah, asal tinggal konsisten aja. Oh iya, plus bagaimana menguatkan, ini dari orang yang sama, Mas Guntur, gimana menguatkan portofolio di mana saya bukan berasal dari reputable university. Nggak ada cerita dalam bidang IT, apalagi bidang security, oke. Nggak ada namanya rasisme reputable university, oke. Dari bahkan bos gue sekarang yang ngajarin gue desain pattern dan lain sebagainya, itu dia dari universitas swasta di luar negeri, ya dia swasta, dan itu dia jurusannya seni, oke, seni rupa. Itu yang ngajarin gue desain pattern ngoding, karena dia setelah dari universitas, dia itu tiba-tiba gue lihat di profilnya gitu kan, tiba-tiba langsung dia aktif internship di perusahaan IT di segala macam, sehingga dia jago lah. Tapi anyway, menguatkan portofolio. Kalau misalkan kamu mau jadi pentester, itu ada dua tadi gue bilang. Pertama adalah kamu ikut aja Bugcrowd sama HackerOne. Gimana caranya kalian bisa nemu bug. Ntar kalau nggak salah tuh di halaman mereka itu ada semacam portofolio. Misalkan Mas Guntur nih, ntar ada username-nya misalkan HackerOne/Guntur. Terus ntar kelihatan semua tuh bug-bug yang ditemuin sama kerjaan-kerjaan yang ditemuin sama Mas Guntur. Nah, ntar kamu bisa pakai itu gitu untuk meyakinkan calon company, calon klien gitu kan. Ini loh, saya nemu bug ini di HackerOne, saya ratingnya sekian, itu kan which is bagus. Di Bugcrowd saya udah earn ribuan dolar dan lain sebagainya gitu kan. Ini portofolio gue nih list of perusahaan yang pernah gue hack. Oke. Dan portofolio yang lain yang bisa ditunjukkan untuk sebagai pentester adalah itu sertifikasi, misal kayak OSCP, OSCE. Oke. Ini gue bukannya gue mau promosi produk ya, tapi ini menurut gue bagus. Oke. Jadi kayak offensive. Ini menurut gue bagus untuk jadi pentester. Ini rata-rata orang butuh itu. Oke. Silakan buka offensive security. Nah, jadi itulah. Jadi intinya kalian ngumpulin sertifikasi, ngumpulin macam-macam, jadi portofolio adalah sertifikasi sama tadi yang gue bilang, Bugcrowd, HackerOne. Kalau kamu punya finding banyak, itu bagus banget, oke. Dah, itu aja. Dan gak ada hubungannya dengan reputable university, sekali lagi, buat teman-teman sekalian. Ini bidang IT, come on, oke. Semua orang kalian bisa kerja di luar negeri tanpa bahkan punya ijazah gitu ya. Cuma lulusan SMA itu juga bisa, gak ada masalah. Oke. Muhammad Andi Prasetyo. Halo, selamat siang Kak Habib. Selamat siang Mas Andi. Mau tanya perihal pentester. Kalau misalnya ada seorang bisa pentest web app, hanya mengikutinya dari exploit DB dan lainnya, tapi dia tidak bisa atau tidak paham tentang jaringan. Seseorang bisa disebut pentester itu minimal harus menguasai apa saja, dan atau apakah kasus seperti itu bisa disebut sebagai pentester? Oke, seperti gue bilang, pentester itu luas. Ada pentester web app, ada pentester jaringan, ada pentester tadi manusia. Dia bisa nge-scam orang, dia bisa
mengconvince orang kasih tahu username password dan lain sebagainya. Nah, ya tergantung kalian mau yang mana gitu loh. Tetapi memang idealnya adalah basic, tadi gue bilang basic komputer itu basicnya tuh harus kuat banget. Jadi kalau kita ngomongin komputer berarti basicnya adalah programmer, operating system, jaringan. Tapi basic, gak harus sampai dia benar-benar paham. Nah ketika kalian ngerti basic, pasti kalian tahu bagaimana cara mengkombinasikan sehingga kalian bisa membuat suatu eksploitasi sebuah skenario yang benar-benar hebat gitu, yang benar-benar bisa menggabungkan semuanya. Kalian bisa take over full jaringan dan komputer gitu. Itu kalian pasti kamu bisa, oke. Dan jangan sampai melimit kalian cuma ngebatasi diri kalian untuk misalkan pentest cuma bisa web doang. Jangan. Kayak tadi gue bilang, basic komputer aja lah. Udahlah, basic komputer tadi sistem operasi, jaringan, web, programmer, mau apapun itu, mau web, mau desktop, apapun itu. Terus mungkin kalau zaman sekarang udah mulai agak sedikit rising, hyping itu kayak mobile ya, mobile, Android, iOS, bagaimana dia OS-nya segala macam. Cobalah kalian nge-jailbreak atau nge-root handphone kalian. Oke, walaupun gue tahu itu melanggar hukum, tapi kayak oke lah, misalkan kalian juga bisa pakai emulator kayak misalkan Genymotion gitu-gitu kan. Nah, itu kalian juga bisa. Nah, oke, gua harap udah menjawab semuanya. Oke, mau bantu jawab pertanyaan Mas Guntur. Ini dari temen gue Yahya, which is tuh oke, betul. Betul, itu yang gua omongin. Sama koneksi oke, betul. Terus tanya, berapa lama proses apply sampai terima di perusahaan Dubai? Oke, jadi waktu gua apply itu kisaran, jadi gini, sebulan itu buat ngurus sebulan sampai 2 bulan tuh cuma buat ngurus dokumen doang. Karena gini, yang gue rada kesel dari Dubai adalah dia itu suka ganti-ganti prosedur. Itu yang gue benar-benar bingung, kayak misalkan ini kok kayak gini. Oke, sorry. Suka ganti-ganti prosedur. Kayak misalkan kayak gini loh. Kayak harus ngumpulin misalkan ijazah yang begini. Itu tahun lalu. Tahun ini ternyata begini. Tahun ini minta dilegalisir dari sini, kayak itu 2 bulan oke gua. Karena selalu ganti-ganti, nggak jelas, dan gua nggak tahu dah, pokoknya benar-benar itu kalian bisa cek di Medium gua, by the way. Kalau nggak salah gua nulis, gua kasih link ya. Baca dulu aja. Tapi intinya adalah pertanyaan itu, kalau basic pertanyaan gua jawab tuh 2 bulan. Tapi bentar, gua cari dulu Mediumnya. Bentar. Mana ya? Ya buka aja lah Medium gua, ada kok Dubai. Ini nih, apply for Dubai Employment Visa. Ini ada. Silakan ya, buka aja, baca aja. Terus rent salary absent di Dubai. Oke, dia yang gue bilang. Ini gue ngomongin zaman dulu ya. Oke, ini rent salary absent di Dubai. Zaman dulu itu kalian bisa dapat antara kisaran 18.000 dirham sampai 30.000 dirham. Which is kalau dikonversi 1 dirham itu 4.000 rupiah. Jadi antara 72 sampai 120 juta. Itu zaman dulu. Oke, dan ini fresh graduate, middle 3 years, senior ya kurang lebih kayak gitulah. Ya antara 17, kalau kalian masih agak baru mungkin 17.000, 18.000 dirham. Tapi kalau kalian udah agak sedikit experience 5 tahun ke atas, mungkin kalian expect-nya bisa minta 30.000. Tapi itu zaman dulu, kisaran yang ketika gue nge-apply. Zaman sekarang seinget gue, setahu gue, pertama nggak ada yang buka. Oke. Yang kedua adalah kalau ada yang buka, itu paling cuma separohnya. Which is itu not a really nice salary kalau cuma separohnya, oke. Terus dulu apply di Dubai via agensi atau perusahaan, langsung perusahaan lewat LinkedIn. Jadi ada LinkedIn, gua dapat tawaran, disuruh interview ya gitulah pokoknya intinya. Jadi nggak lewat agensi. Dan jangan pernah lewat agensi, oke? Gua nggak terlalu menyarankan lewat agensi. Kalau langsung perusahaan tuh harus, kecuali lewat recruiter, oke? Recruiter tuh sebenarnya bukan agensi, dia cuma kayak menyambung aja. Tapi kalau gua nggak tahu sih maksudnya agensi apa, tapi kayak menurut gua agensi agak beda sama recruiter, oke? Jadi kalau mau ya lewat recruiter, tapi sebenarnya lebih afdol kalau langsung ke perusahaan. Pentest nggak jelas tadi udah gue sebutin kan, kayak gue nge-pentest WordPress nggak jelas isinya, pokoknya nggak jelas lah. Pokoknya kayak fresh installation WordPress yang mana itu nggak bisa dihack, gue nggak tahu harus ngapain, pokoknya suruh pentest doang. Dan ya nggak ada kayak objektifnya kayak ini dapetin root access atau dapetin database atau dapetin username password, itu nggak ada objektifnya. Cuma disuruh coba tes gitu aja. Pajak Dubai 0% itu langsung gaji 100% ke rekening kita. Lalu pajak perusahaan. Seingat gue yang gue tahu, kalau misalnya kalian kerja di Singapura, itu kalau nggak salah Pak Jokowi itu ngeluarin kayak semacam kayak join pajak gitu. Jadi kayak kalian kalau kerja di Singapura, itu kalian juga harus nggak cuma pajak
nggak cuma bayar pajak Singapura, tapi juga pajak ke Indonesia. Kalau nggak salah itu Singapura. Ya, itu kayak baru kisaran mungkin tahun lalu. Kalian bisa konfirmasi ke anak-anak yang di Singapura. Gue kurang tahu. Tapi kalau Dubai nggak ada. Nggak apa namanya, Dubai 0%, dan itu kalau gue baca di peraturan pajak, namanya pajak Indonesia itu adalah ketika kalian bekerja di Indonesia atau ketika kalian memiliki penghasilan di Indonesia, atau kalian misalkan kalian punya kontrakan, itu kan kontrakannya ada di Indonesia, oke. Ini yang gue tahu ya. Ya itu yang kena pajak karena kalian tuh menghasilkan di bumi Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian di luar negeri itu enggak sih, gue nggak termasuk. Perbaiki printer rusak, wifi rusak, Dubai bukannya kerjaan di support. Teman-teman saya kan konsultan IT, apa nggak ada orang lain itu? Oke, yang di Dubai itu bukan konsultan IT, yang di Dubai itu adalah perusahaan produk. Dan seperti yang gue bilang, jadi kayak namanya manajerial tuh kita nggak pernah tahu apa yang ada di kepala manajerial gitu kan. Bisa aja mungkin mereka menilai gue itu mungkin dianggap gabut kali. Kayak lah, ini company kita aman-aman aja kok, ini berarti security engineer ngapain ini kerjanya, nggak ada kerjaan. Ya udah, kerjaan gue kayak begitu. Which is itu yang gue bilang. Terus itu benar-benar ngejawab ya. Dan itu yang gue bilang harus hati-hati. Oke. Terus sorry, Mas Rewin, seberapa besar pengaruh sertifikasi? Besar. Katakanlah SCP pada supply besar. Dah, gampang itu aja, besar kok. Suara jadi kecil. Suara gue kecil nih, gak kedengeran. By the way, Niko. Kedengeran cuman dibanding pas awal lebih kecil dikit lah ya. Tapi masih oke. Kayak ini agak kejauhan kayaknya. Enggak, gue udah ngomong depan muka lo by the way. Nih kalau gini gede nggak? Iya. Seriusan nih, gede nih? Iya. Oke. Sorry kalau gitu. Nah ini ngecil lagi. Anjir lah. Kenapa nih? Gue nggak tahu. Bentar aja. Tapi maksudnya kedengaran masih oke, masih cukup kedengaran. Oke sih, tapi gue kalau misalnya ada yang nggak, ya oke, bentar, gue bentar aja, sekarang gue istirahat dulu bentar. Mana ya? Mana sih? Kalau gini gimana? Oke nggak? Oke. Gini? Kegedean nggak? Kok? Oke, kok lanjut aja lah. Udah oke. Ya udahlah. Oke ya. Suka gitu sih kadang-kadang gue juga. Enggak, ini emang kadang-kadang device gue nggak benar sih. Kayak ini apa? Nggak tahu. Mic gue suka begitu dah. Oke, by the way lanjut aja ya. Tapi bener deh, kalau misalnya skornya kecil, gue minta tolong juga buat kalian untuk ngasih feedback, oke? Karena gue nggak tahu terus terang aja, karena pada mute kan. Yeah. Terus udah benar basic komputer assembly ya bang. Ya kalau itu ngerti bagus sih. gue sangat menyarankan kok, belajar assembly fun kok, seru kok. Bener deh asli. Bener deh, cool banget kalau misalkan orang apa komputer terus lu ngerti assembly gak? Lu ngerti itu kayak wow, kalau menurut gue sih ngeliat orang kayak gitu cool ya, cool ya, keren ya, by the way. Gak tau lah kalau orang lain ngeliat orang yang ngerti. Terus, apakah bulan CTF bisa dianggap sebagai latihan PPTSR? Betul, bisa. Dan kalau misalnya kalian juara CTF itu sangat disarankan masuk. Oke, sangat disarankan masukin ke CV. Pernah menang CTF itu ya pasti nilai plus. Ini apa nih maksudnya prakteknya ada? Sorry, Mas Fernando mungkin bisa lebih diterangin lagi prakteknya ada maksudnya gimana? Pertanyaan skill set minimal gue udah bilang kan minimal sertifikat. Oke. Pertanyaan skill set minimal sertifikat enggak. Kalian bisa baca job desk-nya aja karena mereka biasanya itu hilang simbol gitu Bi. Kenapa? Soalnya jadi kayak apa, kadang keras kadang lemah gitu. Boleh gue restart nggak? Ini gue back bentar ya. Iya. Tai. Suka begini anjir ini gue. Halo, tes. Jadi malah bagus kok.
dulu awal banget mah, yang pertama kali mah. Niko. Iya ya, B. Pertanyaan skill set tadi gue bilang nggak ada ya, udah apa namanya tergantung job desk-nya. Jadi kalau kalian di LinkedIn kalian bisa baca, kalian bisa, tapi at least menurut gue sertifikasi yang dia itu misalnya gini, tergantung misalnya kalian pen tester, misalnya kalian untuk tes aplikasi ya berarti sertifikat yang dia itu memang bagus untuk aplikasi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia manajerial ya mungkin kayak sebagai contoh kayak CISSP itu lebih bagus. Jadi tergantung ya. By the way, gue let me set up ini dulu, sebentar ya, bentar aja, sorry. Window, dah. Bisa lihat, Pak, bisa, ini kan lihat itu slide gua kan kok. Bisa. Oke. Lanjut ya. Terus bermain CT bisa dianggap sebagai latihan, bisa, tadi gua bilang masukin ke CV. Yang minimal udah tadi gua bilang tergantung job desk-nya. Tergantung si employer minta apa, biasanya tulis kok. Kayak minta OSCP, minta apa itu biasanya tulis kok. Tapi kalau misalkan kalau kalian mau inisiatif, gue sangat menyarankan kalau kalian memang suka di manajerial, kalian coba bisa kayak CISSP. Tapi kalau misalkan gue tulis aja lah, manajerial, CISSP kalau hard pen test misalkan, gue sangat menyarankan OSCP. Dan gue bukannya orang marketing offensive security, oke. Tapi kayak itu menurut gue paling bagus. Kalau ISO 27001 gimana? Ya bagus. Kalau bisa, tapi mahal biasa trainingnya itu mahal banget. Pakai banget mahalnya. Yeah. Itu bagus, itu lebih bagus lagi. Itu baik yang nyari. Kalau cross SCP di mana kalau di Indo? Enggak, jangan pernah kalian ikutan orang-orang Indonesia, misalkan ada orang nanya kayak gini, ini hati-hati scam kayak BTW. Ini hati-hati ya. Jangan pernah kalian ikutan misalkan misalkan kalian pengen OSCP, oke. Terus ada orang-orang yang ngaku-ngaku, gue jago kok, gue bisa nge-training OSCP. Pertama, itu nggak boleh seingat gue. Oleh offensive security itu di-ban. Itu nggak boleh kayak begitu. Jadi hanya OSCP, hanya offensive security yang membolehkan mereka, misalnya hanya mereka yang boleh memberikan presentasi atau pelatihan. Seingat gue ya. Jadi nggak boleh kayak misalkan gue Habibie nih, Habibie akan membuka course OSCP. Jadi kalau misalkan setelah course ini diharapkan ntar bisa lulus OSCP, itu nggak boleh seingat gue. Dari offensive security itu seingat gue itu secara legal nggak boleh. Dan kalaupun boleh, misalkan boleh ya, gue nggak menyarankan. Oke, jangan pernah ikutan kayak begitu. Itu hati-hati, buang-buang duit dan kalian bisa kena scam. Oke, ada seperti yang gue bilang, ada orang-orang yang aku jago. Nah, mendingan udah gampang aja. Offensive security, kalian tinggal daftar aja udah selesai gitu loh. Misalnya kalian beli lab atau at least kalau kalian mau nyicil, kalian bisa beli labnya dulu. Tapi seperti yang gue bilang, ketika kalian pentester dan kalian, waduh, ini uangnya agak mahal karena memang bayar kan. Wah, mahal nih. Ya udah, tadi gue bilang kalian latihan sendiri, kalian buka Bugcrowd atau HackerOne atau apapun itulah bug bounty platform, kalian bisa join. Ya kalian pentest aja gitu. Kalian belajar dari situ manually, otodidak, which is itu juga bagus. Oke. Dah. Kalau ada pertanyaan lain silakan tulis. Gua rasa gue udah jawab semua pertanyaan ya harusnya ya. Nah, by the way, kita balik lagi ke slide. Gue punya tabel perbandingan, which is ini yang menurut gue sangat menerima tadi yang gue bilang. Tadi gue udah bilang berkali-kali, tapi sekali lagi gue katakan bahwa gue sangat butuh feedback dari kalian. Oke. Jadi tabel perbandingan ini ada role, oke. DevOps, software engineer, sysadmin, infosec, oke. Tadi gue bilang sysadmin, tadi gue cerita ini adalah 4 role yang gue alamin dan nggak cuma itu. Ini table berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue yang kita biasa curhat bareng, oke. Nah, terus ini ada ini yang sebelah kiri kalau kalian yang di bold itu ada tipe-tipenya kayak tipe penilaian, kayak lingkup kerjanya, waktu kerjanya, tingkat kesulitan, apresiasi, pengukuran kinerjanya, supply and demand, perpolitikan, gaji. Nah, by the way, ini adalah pure, sekali lagi gue bilang pure. Ini dari pengalaman gue. Gue tidak ingin menjelek-jelekan atau membagus-baguskan atau apapun. Gak ada gunanya buat gue. Oke, ini buat kalian semua. Buat gue juga untuk
notes ke depannya, misalnya kalian mau ngambil salah satu role ini, apa yang kalian bisa, kira-kira apa yang akan kalian hadapi, oke? Ekspektasi seperti apa? Kita lanjut aja. Pertama, dari DevOps, oke? Dari lingkup kerja. Menurut gue DevOps, lingkup kerja normal. Jadi gini, ketika gue bilang normal, adalah ya memang kalian yang kerja, emang kalian tuh bakal spend misalkan at least 40 jam seminggu, which is itu untuk misalkan untuk belajar. Untuk belajar juga kalian gak banyak belajar, karena menurut gua namanya DevOps, ketika kalian sudah bisa menjawab kebutuhan perusahaan, misalkan gua butuh website, jalannya cepat, dia deploy-nya cepat, terus testingnya bagus, dan lain sebagainya, dan dia reliable, ada backup, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau kalian sudah memenuhi semua itu, mau pakai tools apapun, bahkan mau pakai tools zaman jebot, atau kalian bikin toolsnya sendiri, oke, itu nggak akan ada masalah sama sekali. Ya, seperti yang gue bilang, ini pengalaman gue, ini gue udah 8 tahun kerja, dari tahun 2012, gue dari mahasiswa, gue udah megang keempat role ini, which is, ini yang gue alami, oke. Bos nggak akan ngomong apa-apa, kecuali deliverable ada. Pakai teknologi apapun terserah, itu makanya gue bilang terserah. Tapi emang ada beberapa yang pencilan, ada bos-bos yang rese, misalkan kayak dia so tahu gitu kan, kayak menurut gua CI continuous integration menurut gua harusnya pakai misalkan circle CI karena dia bla 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 gitu kan, padahal dia nggak tahu apa yang dia omongin. Nah itu yang kadang-kadang kalian juga harus sabar, dan kalian juga kadang-kadang sebagai DevOps harus kadang-kadang defense menjelaskan nggak bisa karena begini. Jadi kayak, tapi rata-rata normal aja. Terus software engineer itu normal sampai luas, karena kadang-kadang ada beberapa proyek, misalnya kalian kerja di perusahaan konsultan, yang kadang-kadang kliennya minta software ini di-develop dengan bahasa ini, dengan framework ini, dengan tools ini, dengan ini. Which is tiap klien punya beda-beda persepsi. Misalkan gue pengen, yang satunya lagi dia pengen pakai WordPress, yang satunya lagi dia pengen, gue pengen ERP dengan Node.js atau apalah itu pokoknya. Jadi kayak kalian harus belajar banyak. Tetapi most cases, kalau misalnya kalian kerja di perusahaan produk, ya harusnya normal itu aja, kayak misalkan di job desk dibilangin kamu sebagai software engineer harus bisa PHP Java misalkan. Ya udah itu aja, paling nggak akan jauh dari situ. Seharusnya begitu, oke. Terus kalau kalian kerja sebagai sysadmin, sempit lingkup kerjanya, karena kenapa? Waktu itu gua dan teman-teman gua tentunya yang senior juga, yang mereka gitu-gitu aja, kayak kerjanya nih tiap minggu nih. Gua meeting tiap minggu, oke. Ngebahas, yang dibahas adalah biasanya kayak misalkan kayak ada tiket, ini kenapa ada tiket yang dia belum selesai, misalkan kenapa ini tiket dari si bapak ini, misalkan dia nge-request akun atau nge-request storage, kenapa dia kok agak lebih lama, biasanya 2 hari kok jadi 3 hari, ya gitu-gitu aja paling. Dan kerjanya gitu-gitu aja, kayak nambahin storage, nambahin ini, dan tiap orang itu sudah punya job desk-nya sendiri-sendiri. Jadi ya karena kerja gitu-gitu aja, makanya gue bilang sempit. Kalau infosec tuh luas. Kenapa gue bilang luas? Oke, kita masuk ke infosec by the way. Infosec lingkup kerja ya, lingkup kerja of infosec. Kerjanya luas karena kalian nggak cuma harus mencoba melindungi aplikasi, tetapi kalian juga harus melindungi user. Oke, apalagi kalian kerja di perusahaan produk. Kerja di perusahaan produk, kalau misalkan ada yang kena hack, misalkan kayak gue harus sebut vendor biar kalian ngerti juga. Sebut aja Uber. Oke, Uber ketika kena hack, apa yang terjadi? Itu si CISO-nya kalau nggak salah langsung keluar, dan anak-anak di bawahnya kalau nggak salah langsung dipecatin. Oke. Dan itulah emang risikonya. Risikonya gede banget karena emang lingkup kerja luas. Padahal itu bukan salah mereka. Setahu gue adalah ada repo yang kebuka gitu kan. Kalau nggak salah Uber, sehingga karena repo-nya kebuka, source code-nya kebuka, keambil, bisa dianalisis, tahu eksploitasinya, dan ternyata dapat ini, dia juga dapat key-nya kalau nggak salah, key dari apa gitu. Kalau nggak salah USB gue agak lupa gimana di, tapi kayak dia dapat key dari sesuatu, dapat password, dia bisa mengakses data. Nah which is itu kan bukan, CISO nggak mungkin ngelakuin itu gitu loh. Yang ngelakuin itu kan orang-orang lain gitu kan, bukan CISO. Nah tapi yang kena CISO, nah itu maksud gue kayak itu maksud gue kayak lingkup kerja luas. Kalian harus melindungi repo, kode, aplikasinya dari bug, terus dari usernya jangan sampai ada yang ngelakuin ini itu, terus banyak kerjaan kalian, oke. Nah terus kalau kalian DevOps, sekarang kita pindah ke waktu kerja. Ketika gue jadi DevOps, gue tuh selalu hampir nggak pernah full time. Walaupun misalkan gue di kontrak gue kerja full time gitu ya, gue hampir nggak pernah full time. Bahkan gue kayak mungkin bisa kerja 5 jam seminggu, oke. Kenapa gue bilang 5 jam seminggu? Karena gue 5 jam itu bikin script. Sisanya 35 jam gue tinggal klik-klik script doang.
Oke, nah itu kerjaan gue DevOps. Selama gue kerja DevOps tuh begitu. Terus misalkan ada yang misalkan untuk reliabilitas, misalkan kayak untuk auto scaling, kita udah ada auto scaling. Oke, kalian bisa baca Medium gua bagaimana cara gua bikin auto scaling. Auto scaling udah ada. Self healing, misalnya ada server yang error terus ada server yang otomatis ngegantiin atau dia bisa nge-restart sendiri segala macam. Itu juga udah ada. Apa toolsnya? Apalagi auto deployment udah ada. Misalnya GitHub webhook, ngehook GitHub ada. Kayak semuanya udah bisa serba otomatis. Makanya gue bilang waktu kerja kurang lebih paling enak. Gue paling suka sebenarnya kerja sebagai DevOps. Kalau software engineer tuh normal karena memang ekspektasi kalian full time. Kalian emang diekspektasi untuk ngedeliver fitur. Udah ada apa misalnya biasanya kalau project manager tuh udah ada timesheetnya kayak fitur ini kelar sampai hari ini gitu ya. Kalian harus mencoba mematuhi itu. Which is kerjanya normal lah gitu kan waktu kerjanya. Kalau sysadmin normal sampai lebih karena kalian dituntut untuk duduk memonitor 8 jam sehari gitu kan. Layaknya orang monitoring biasa. Ditambah lagi bisa lebih karena kadang-kadang kalian harus on call. Misalkan malam-malam, tengah malam, kayak gue pernah tengah malam dingin-dingin kan di Bandung kan, gue ke server, ke data center gitu kan, karena ada server yang rusak gitu kan, ada hard disk yang error gitu kan, kayak gitu-gitu. Kayak ya kadang-kadang kalian harus siap dengan hal itu gitu. Jadi gue bilang waktu kerja lebih. Kalau infosec normal sampai lebih karena memang seperti gue bilang ya oke lah. Apa ada beberapa hal misalkan kalian harus lembur karena kalian harus bikin tools, kalian harus pentest dan kalian agak kurang yakin dengan hasil tes kalian sehingga kalian harus tes lagi sehingga memakan banyak waktu. Ditambah lagi mungkin kalian harus banyak meeting. Misalkan sebelum rilis, ini gimana nih seorang ahli infosec kamu bagaimana? Apakah yakin ini siap di deploy gitu kan? Kalian harus bingung kan kalau kalian bilang siap di deploy ternyata ada bug, ntar kalian disalahin. Kalau misalnya kalian belum siap, kalian harus lembur, harus ngetes karena karena kalian belum siap gitu kan. Ya kayak gini kira-kira kayak gitulah. Jadi agak sedikit susah. Kalau DevOps tingkat kesulitan standar. Karena menurut gue sebenarnya ada hubungannya dengan lingkup kerja karena menurut gue toolsnya itu aja asal kalian deliver, oke. Terus kalau software engineer variatif, ada yang gampang, misalkan kalian kerja di konsultan, terus konsultannya cuma itu aja dan kliennya cuma ya itu aja, maksudnya khusus misalkan dia deliver ERP atau ngedeliver aplikasi apalah, e-learning dan lain sebagainya. Ya udah, klien 1 minta e-learning kayak begini, kalian ngoding. Klien 2 ya kalian tinggal ganti-ganti dikit, UI-nya ganti dan lain sebagainya. Itu gue bilang gampang. Susah ketika tadi gue bilang kalau ada kliennya beda-beda, dia minta aplikasinya beda-beda. Which is kalian harus belajar dan lain sebagainya. Kalau sysadmin, kalau untuk tingkat kesulitan sysadmin itu mudah karena biasanya itu ada SOP-nya. Oke, kayak SOP bagaimana cara menambah user. Gak ada SOP-nya, kalian tinggal ikutin. SOP bagaimana cara menambah user, cara mengganti user, menambahkan akses, menambahkan storage, itu semua udah ada SOP-nya, kita punya dokumennya. Which is kalian semua pasti bisa, oke? Tinggal ikutin SOP. Kalau infosec sulit karena seperti gue bilang kalian harus belajar terus dari ujung ke ujung, komputer, programmer dan komputer program dan lain sebagainya, CPU dan semuanya itu semuanya berevolusi, oke? Zaman dulu banget waktu gue masih SD ada virus. Waktu itu gue juga suka ngoprek virus. Ada virus yang dia bisa ngubah arah di sektor. Jadi kayak dulu kan hard disk kan masih pakai sektor-sektor kan, masih dia pakai disk gitu kan, dia muter. Ada virus yang dia bisa punya akses ke hard disk, dia bisa ngubah arah sektornya sehingga kalau itu virusnya jalan, itu langsung broken hard disknya gitu kan. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang udah pada SSD. Ya jadi berevolusi. Kalian gak bisa pakai virus yang sama gitu kan. Nah itu maksud gue. Jadi kalian harus belajar terus. Apresiasi dari DevOps tuh standar dan banyak. Gue sering diapresiat untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat simple. Misalkan kayak ngedeploy ini. Wah gila, thank you banget ya, segala macam kayak semua orang appreciate, which is ini kerjaan gampang gitu kan. Nah itu kayak gitu. Kalau software engineer juga menurut gue juga banyak. Kayak ketika kalian bisa nge-deliver fitur dan fiturnya memang keren gitu kan, ya orang wow, ada deliverables-nya keren gitu kan. Wah ini orang hebat banget gitu kan. Sysadmin apresiasinya sedikit sampai standar karena emang kalian dituntut untuk ngerjain SOP, oke. SOP aja gitu kan, kayak gue minta ini ya udahlah, itu kan hal yang biasa, jadi kayak ya biasa aja gitu kan, nggak terlalu diapresiat. Kalau infosec gue bilang sedikit karena seperti gue bilang sebenarnya tergantung ya, tapi rata-rata tuh nggak terlalu banyak apresiasi yang nggak bakal kalian terima karena seperti yang gue bilang, kalau memang aman, company mikir kayak ya aman paling juga nggak ada yang ngehack atau nggak, ya memang aman dari dulu ya kan gitu kan, pasti ngomongnya kan ya nggak ada apa-apa, which is itu yang gue juga sering banget
denger kayak itu si Habibie atau security engineer tuh dia ngapain sih? Paling ya kita juga nggak ada apa-apa ya, paling aman-aman aja. Ya kayak gitu, gue pernah sering banget denger kayak gitu by the way. Makanya jadi kayak kalian juga harus tahan mental ketika jadi seorang security engineer. Tapi kalau pentester beda ya. Gue sorry to say gue nggak nambahin kolom pentester karena gue takutnya kepanjangan slide-nya. Maksudnya takutnya kepanjangan waktunya. Tapi ya, ntar kita diskusi bareng aja. Terus DevOps lagi, kita balik ke DevOps, tabel DevOps. Pengukuran kinerja, menurut gue semua role itu mudah sampai sulit ya. Maksudnya ya memang tergantung juga kayak bagaimana manajemen mau menilai. Tapi kalau DevOps sama software engineer tuh menurut gue agak sedikit standar. Kayak tiket standar gitu kan. Ada tiket yang susah, ada tiket yang mudah. Bagaimana cara membedakan mana tiket yang susah, mana tiket yang mudah gitu kan. Kayak itu kan agak susah. Nah, kalau sysadmin cenderung mudah banget karena biasanya tadi gue bilang, tadi kan ada meeting kayak wah ada user nih. Kok si bapak ini baru jadi aksesnya 3 hari padahal biasanya 2 hari. Nah, kayak gitu kan itu kan bisa diukurkan kinerjanya kan gampang. Kalau infosec jelas nggak bisa, susah karena tadi gue bilang definisi aman tuh apa. Nah, terus kalau kita ngomongin sekarang kita lanjut ke tabel berikutnya, kolom berikutnya supply and demand. Supply and demand dari DevOps tuh dari zaman batu, oke, dari zaman gue masuk, bahkan dari zaman gue SMA gitu kan, tuh selalu banyak orang minta dong apa namanya engineer yang bisa deploy, minta dong engineer yang bisa ya gitulah pokoknya supply DevOps, deploy terus apa bikin ini segala macam itu banyak, itu selalu ada, akan selalu ada. Kalau software engineer demand banyak, supply banyak tapi demand banyak tapi supply juga banyak karena emang universitas kan emang memproduksi kan ya ratusan orang tiap tahun wisuda itu kan dia kan itu kan sebenarnya kan demand, sebenarnya kan supply dari software engineer. Maka jadi kayak demand makin banyak tapi supply juga makin banyak, which is imbang. Sysadmin banyak supply karena sekarang udah banyak otomasi kan, kayak nambah user segala macam itu semuanya automated. Jadi nggak banyak orang yang dibutuhin untuk orang yang ngerjain itu manual, oke. Dan orang yang bisa cuma ngikutin SOP, tinggal ada SOP A, B, C, D tinggal diikutin tuh semua orang bisa. Kalian juga bisa. Jadi demand nggak terlalu banyak, supply banyak. Infosec, meanwhile, apalagi zaman sekarang, COVID gitu kan, yang apa namanya perusahaan-perusahaan lagi banyak motong budget gitu kan. Itu nggak, ya sekarang nggak terlalu banyak demand, which is demandnya masih ada tentunya. Apalagi kalau kalian kerja di perusahaan konsultan, ya pasti ya masih ada lah demand. Tapi supply banyak banget. Ketika gue kasih star di sini, kalian bisa lihat ada banyak supply star. Gue kasih star, ada bintang di sini di atasnya. Itu adalah ketika gue bilang supply untuk infosec engineer itu banyak yang bercampur. Mana yang benar jago, mana yang dia cuma bisa jago ngomong, mana yang dia benar-benar nggak ngerti apa-apa. Tapi dia jago, tapi dia mengatakan bahwa gue ngerti keamanan informasi, tapi dia nggak ngerti apa-apa by the way. Itu kan, karena dia cuma baca buku doang. Nah itu maksud gue kayak ini star, which is ini agak susah ketika kalian mau masuk sebagai security engineer. Kalian tuh harus bisa dikatakan sorry to say kalau misalnya gue bilang kasar ya, tapi agak sedikit jago perbacotan. Oke. Kalian harus ngerti how to ngeles gitu kan, kayak wah saya ini begini ya itu gitu kayak itu yang bakal susah buat kalian kecuali emang kalian memang jago di situ. Oke, terus langsung masuk ke perpolitikan langsung aja. Perpolitikan di DevOps sama sysadmin sedikit karena kalian memang tugasnya jobnya itu aja, which is orang emang expect-nya deliver itu. Nah, tapi ketika masuk ke software engineer, kalian harus paham bahwa bos kalian adalah orang yang nilai kalian, oke. Dan dia biasanya berdasarkan dari tiket. Nah, ketika bos kalian nggak suka dengan kalian, oke, ini which is ini juga yang gue alami, itu dia akan gimana caranya? Dia akan ngasih kalian tuh tiket yang susah, tapi dia cuma satu tiket gitu, which is itu ke kalian, tapi ke anak-anak yang lain yang dia suka, dia akan ngasih 1 tiket atau bahkan 5 tiket. Terus itu semua gampang. Nanti di akhir meeting, di akhir bulan, nanti akan bilang ke kalian yang misalkan si bos itu nggak suka dengan kalian, ini si Habibie cuma bisa ngerjain 1 tiket dalam 1 bulan, sedangkan anak-anak saya yang lain, dia bisa ngerjain 10 tiket, bahkan 20 tiket per bulan. Padahal itu 20 tiket itu semuanya gampang. Itu kayak semacam hello world doang. Tapi gue 1 tiket itu soalnya bukan main. Itu yang maksud gue perpolitikannya ada sedikit. Kalian tuh harus seni berpolitik di bagian software engineer, oke. Kalian kalau kalian harus punya ilmu politik, itu yang paling penting. Kalau infosec itu banyak, karena tadi kalian harus bisa ngomong, kalian harus bisa meyakinkan klien bahwa ini semuanya aman, sentosa gitu kan. Gue sudah bekerja mati-matian agar gue bisa pentest segala macam. Ini semua gue udah kerja mati-matian, gue bahkan sudah lembur gitu kan, ngomongnya kayak begitu. Tiba-tiba misalkan kena hack, oke. Misalkan suatu company itu kena hack.
ini orang harus bisa jago ngeles kayak itu bukan salah gua karena ini library-nya tiba-tiba vulnerable dan gua ini ya tidak bisa begini-begini. Ya begitulah kurang lebih itu yang gua maksud dengan perpolitikan banyak. Kalian harus dekat dengan banyak orang. Itu yang gua bilang. Jadi ketika kalian ingin menjadi security engineer, bukan pentester ya, pentester lain lagi. Kalau kalian ingin menjadi security engineer yang hebat, oke. Perpolitikan itu adalah skill yang kalian harus kuasai. Itu yang paling penting ya. Terus gaji. DevOps, gue bisa bilang selalu di atas rata-rata. Apalagi dengan gaji waktu kerja yang kurang gitu kan, nggak normal. Kalau kita hitung patokan per jam, itu DevOps tuh selalu lebih gede. Software engineer standar, sysadmin di bawah rata-rata. Karena ya memang mereka, sorry to say, gue bukannya ingin rasis atau bagaimana, tapi kayak ya karena kan tadi gue bilang kan, supply-nya banyak dan ekonomi berkata bahwa kalau supply lebih banyak dari demand, maka dia akan lebih murah. Kalau demand lebih banyak dari supply, maka dia akan lebih mahal. Which is ini ada hubungannya dengan supply dan demand. Kalau misalkan infosec itu variatif, ada yang kecil, ada yang gede, tergantung dari dua hal. Satu, di mana kalian bekerja. Kedua, bagaimana ilmu perpolitikan kalian. Itu yang paling penting. Itulah kenapa gue cabut dari infosec. Gue nggak consider lagi kayak beberapa recruiter ngasih gue inbox, ngasih gue ini jadi security engineer di perusahaan ini gitu kan, dia perusahaan produk gitu kan, bukan pentester. Gue langsung reject biasanya. Bukan biasanya, pasti gue reject. Oke. Gue bilang ya thank you, tapi gue nggak ngambil. Dan gue nggak tahu rekomendasikan karena nanti akan di slide berikutnya gue jelasin. Jadi, untuk klarifikasi, infosec engineer, security engineer itu nggak sama dengan pentester, oke? Yaitu pentester tuh orang yang ahli security tapi dia kerja di perusahaan consultant. Meanwhile, di security engineer dia itu adalah rata-rata orang yang kerja di perusahaan produk, which is beda, nggak sama. Ketika gue ngomongin pentester, itu adalah pekerjaan cukup menarik buat apalagi orang yang suka iseng, orang yang suka belajar. Orang yang suka belajar, orang yang rajin belajar, orang yang ya pokoknya suka update perkembangan zaman, suka update hacker news segala macam. Itu punya bakat yang lebih, which is gue juga orang yang suka main, oke. Jadi gue bukan orang yang hebat-hebat amat menjadi pentester, karena gue juga suka main gitu kan. Jadi kayak ya gue nggak terlalu suka belajar. Tapi buat kalian yang suka belajar, tadi gue lihat juga ada beberapa orang yang bertanya gimana cara jadi pentester. Yang paling penting adalah suka belajar tentang komputer, oke. Terus ada beberapa hal lain kayak GRC dan risk. GRC itu governance, risk, compliant, oke. Ini intinya adalah orang-orang yang menganalisis, mengaudit sistem kayak ini resikonya apa aja. Terus misalkan compliance, tadi yang gue bilang kayak gue pengen company ini gue pengen maju sebagai pengen maju dapetin ISO, pengen maju dapetin COVID, pengen dapat ya pokoknya comply dengan COVID, dengan TOGAF, terus pengen maju PCDSS dan lain sebagainya. Itu cukup dibutuhin di perusahaan-perusahaan besar yang dia ingin maju gitu kan, ingin comply gitu. Itu ya cukup tapi nggak banyak-banyak amat sih kalau setahu gue ya. Nah, bidang lain, ini gue ngomongin sekarang, misalnya gini, bidang lain seperti back-end, DevOps, dan seterusnya, ini di poin ketiga, memiliki persyaratan mengerti basic infosec. Jadi gini, sekarang, yang gue tahu, mereka tuh banyak banget nge-hire admin, banyak banget nge-hire DevOps, banyak banget nge-hire back-end engineer. Tetapi, mereka naruh persyaratan unik di bawahnya, harus mengerti atau harus memiliki exposure tentang keamanan informasi. Kenapa kira-kira demikian? Pada dasarnya adalah dua hal. Yang pertama adalah, buat company sendiri, mereka nggak perlu nambah personal khusus, infosec atau opsec gitu loh. Mereka ya udahlah, gue udah punya engineer yang dia nggak cuma ngerti ngoding, tapi dia ngerti security, which is tuh bagus. Buat company nggak perlu bayar mahal lagi, nggak perlu nambah orang lagi. Itu nomor satu. Nomor dua, menurut gue pribadi ya, kalian bisa memberikan saran atau kritik segala macam. Menurut gue, namanya tiap orang dari kita itu harus memiliki pengetahuan keamanan informasi. Itu harus, karena nggak akan ada orang lain atau instansi lain atau organisasi lain yang bisa melindungi data kita, yang bisa melindungi kode kita, yang bisa melindungi repo kita, melindungi apapun yang kita punya, kecuali kita sendiri. Karena kita yang tahu mana yang ini harus dilindungi, mana yang enggak, mana yang penting, mana yang enggak, itu kita yang tahu. Jadi kita masing-masing harus ngerti gitu loh. Dan orang-orang zaman sekarang karena udah banyak training, udah banyak apapun itu, udah banyak training, udah banyak pelatihan gitu ya. Jadi orang ya, daripada gue nge-hire security engineer doang, mendingan gue nge-hire back-end,
atau hire DevOps, tapi mereka semua tuh ngerti tentang security engineer. Kalau misalnya mereka nggak ngerti keamanan informasi, mereka nggak ngerti security, ya tinggal training. Back end, ya ada kok trainingnya. Bisa apa? Kalau dari ISC itu kayak kalau nggak salah tuh bukan CSSP, apa CSSLP, apa Certified Secure, apa Software Development Lifecycle gitu-gitulah pokoknya ya kira-kira kayak gitu tuh ada. Terus backend juga ada DevSecOps gitu kan, DevOps dan security. Dan by the way, oke, sebelum gue lanjut ke slide berikutnya, by the way, tadi kan gue ngomongin supply demand kan tentang security engineer. Teman gue tuh yang dia punya perusahaan pentest, teman gue by the way yang dia kerja di Jakarta, itu banyak banget yang dia pivot akhirnya ke DevOps juga, karena kata teman gue, ini kisaran tahun yang lalu ya, dia tahun lalu kita chatting tapi kita belum kontak lagi, tapi by the way kita ngobrol banyak. Dia bilang bahwa main days harga untuk pentester tuh jatuh banget. Ini ngomongin tahun lalu ya, which is tadi gue bilang kan, grafiknya konsisten gitu, consistently menurun, supply-nya makin banyak sehingga banyak orang yang banting harga. Jadinya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia pivot, jadi dia bikin perusahaan, jadi dia nggak cuma pentest tapi dia lebih ke arah training, oke, sama kayak perusahaan gue sebelumnya di Singapura, dia training dan juga dia bisa mengintegrasikan DevSecOps gitu loh, Development Security Operation. Jadi dia menggabungkan DevOps dengan security gitu. Jadi kayak gitu, dia pivotnya gitu. Jadi dia udah nggak lagi mainan pentest. By the way, for your information. Nah, jadi kembali lagi ke awal bahwa memiliki pengetahuan keamanan informasi adalah sebuah keharusan dan mengerti bagaimana cara mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gue bilang, kalau kalian programmer, kalian harus ngerti bagaimana cara memprogram dengan aman gitu. Misalkan sebagai contoh, agak sedikit teknis, gue akan kasih contoh. Misalkan menggunakan prepare statement pada SQL. Oke. Terus bagaimana cara escape, HTML, script, JavaScript escape gitu kan, biar gak kena XSS. Terus misalkan kayak ya gimana caranya itu service harus jalan dia nggak punya akses ke sini segala macam. Sedangkan DevOps misalkan jangan sampai si aplikasi jalan sebagai root misalkan atau sebagai admin. Terus database-nya, kalau misalkan database-nya ntar diatur akses kontrolnya, misalkan user ini dia cuma punya akses ke database ini, dia cuma bisa nge-read ini, dia cuma bisa nge-write ini, bisa delete ini kayak gitu-gitu, dia punya akses kontrol. Jadi kayak tiap orang itu harus memiliki kontribusi dan harus memiliki awareness gitu ya, sehingga itu kita tuh kayak ya kita nggak perlu lagi orang-orang yang khusus dibilang itu, kayak kita tuh udah ngerti gitu loh apa yang kita lakuin dan semua itu sudah aman dari awal. Jadi kita tuh nggak kayak orang kayak abis program, abis bikin aplikasi terus oh iya gua kelupaan bagaimana cara mengamankannya. Itu adalah praktis yang jelek. Praktis yang bagus adalah ketika tiap kita menulis kode, tiap kita mau deploy, kita terus mikir apa nih yang harus dilakukan nih, apa yang kira-kira gua kurang. Misalkan wah ini masih jalan sebagai root access, gua harus bikin itu nggak root misalkan gitu kan. Ini agak sedikit teknis tapi ya kira-kira seperti itu. Nah terus anyway, sebelum gua menyelesaikan slide gua ingin menambahkan lagi sebelumnya di slide ini. Nah gua ingin balik lagi ke slide ini. Jadi ngomongin InfoSec engineer, oke, supply and demand, baik supply. Oke. Gue ingin cerita dikit aja, ini cerita terakhir 5 menit lah gitu, cerita 5 menit terakhir. Jadi waktu gue di Singapura, kita tuh bukan namanya apa sih namanya itu, bukan namanya tender, oke, tender security, oke. Jadi kayak kita buka tender perusahaan-perusahaan konsultan. Di suaranya nggak keluar, ada yang nge-mute tadi. Siapa tadi tuh yang nge-mute? Di unmute, Bi. Udah keluar suaranya? Udah keluar? Udah. Sama mana tadi gua ngomong? Udah. Mana gua ngomong tadi? Ini gua sampai mana ngomongnya kira-kira? Yang tadi sampai tender yang cerita 5 menit kok. Oke, 5 menit. Oke. Jadi ini slide-nya udah keluar ya by the way. Kalian bisa lanjut nulis yang ingin bercerita silakan. Tapi by the way, gue ingin cerita 5 menit bahwa di perusahaan gue sebelumnya, oke, di Singapura, itu kita pernah buka tender.
Jadi dia kita butuh pentester. Jadi ada suatu requirement bahwa kita tuh harus di pentest oleh orang luar. Oke, dan itu adalah wajib biasanya. Misalkan kalian kalau maju untuk sertifikasi kayak ISO, kayak PCI DSS itu kalian wajib biasanya. Nah, kita buka tender. Dan harganya itu macam-macam. Ada yang dia nawarin $100,000, ada yang nawarin $50,000, $70,000, $60,000, oke. Akhirnya kita pilih yang paling murah, sekitaran $50,000 atau $40,000, gue lupa lah. Oke. Terus proyeknya 14 hari, jadi dikasih waktu pentest, report, sama presentasi itu 14 hari. Nah, by the way, lucunya adalah gini. Tadi udah gue sebut bahwa ada platform namanya Bugcrowd, HackerOne, ya kan? Yang gue jadi admin di situ, yang orang-orang bisa submit bug gitu ya. Nah, di situ kita naruh deposit $10,000 kalau nggak salah, atau berapa puluh ribu dolar gitu kan, which is lebih murah, apa nggak nyampe separohnya yang kita bayar ke konsultan itu. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Di akhir pentest, di akhir session, itu bug yang ditemuin oleh konsultan itu nggak ada, itu benar-benar menurut gua nggak ada yang valid. Which is kita bayar $50,000 atau berapa puluh ribu dolar, gue lupa tuh, which is banyak banget. Itu reportnya gua bisa nilai tuh 0, kosong. Nggak ada apa-apa karena yang mereka temuin itu nggak valid. Karena ya pokoknya nggak valid aja, nggak benar gitu lah yang tulis. Tapi meanwhile dari Bugcrowd, dari HackerOne itu, kita nemu bug itu banyak banget itu kan, which is kita nemu bug, kalau misalkan mereka nemu bug kita kan bayar kan, tadi gue bilang kan, kalau mereka nemu bug kita bayar. Itu nggak makan budget, nggak nyampe $9,000, which is harganya hampir 6 kali lipat. Tapi hasilnya jauh lebih bagus kalau kita outsource bikin bug bounty gitu loh, which is itu yang gue maksud. Jadi kayak semua orang karena kejadian itu, akhirnya company gue memutuskan bahwa ya udahlah kita pakai aja HackerOne, Bugcrowd, terus mungkin tiap 6 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali tinggal bikin reportnya, ntar orang-orang Bugcrowd yang dia bikinin bikinin reportnya, terus ya udah kita pakai itu untuk maju sertifikasi, which is itu nggak apa-apa, dibolehin oleh waktu itu FedRAMP, waktu itu ada sertifikasi namanya FedRAMP. Nah, jadi lucunya adalah supply banyak, ditambah lagi sekarang udah murah dalam artian ya kalau misalkan dalam artian kalian punya aplikasi, daripada kalian buka tender, daripada kalian buka invite perusahaan-perusahaan pentest yang dia nge-charge kalian bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta, oke. Ya kalian buka aja bug bounty. Kalau nemu SQL injection dikasih bayaran 500,000, sejuta. Dijamin nggak akan lewat 300 juta gitu ya, which is kecuali kalau emang aplikasi kalian kacau banget. Tapi harusnya kalau kalian udah tadi memiliki prinsip mengcoding dengan sempurna, kalian juga punya internal test, kalian juga pentest sendiri dan sebagainya, lalu kalian maju untuk dites oleh orang-orang publik, itu nggak akan banyak kepake budgetnya gitu kan, which is win-win solution. Nah, by the way, itu aja yang pengen gue sampaikan sebenarnya. Jadi kayak sekali lagi kalau kita recap, balik lagi kenapa gue berhenti, karena gue ngeliat itu supply jauh lebih baik daripada demand, harganya makin baik makin murah, terus maksudnya gue ya udahlah, dan apalagi baik politiknya itu gue nggak suka. Kayak waktu di Dubai gue juga sama, kayak banyak politik tuh kayak banyak yang, jadi ada orang yang direkrut, ini dia sebagai security engineer gitu kan, dia direkrut, tapi karena dia kenal sama bosnya, ternyata dia sama CEO gue itu dari desa yang sama gitu kan. Ya akhirnya tiba-tiba dia langsung langsung naik jabatan jadi chief gitu kan. Kayak gitu kayak sampah-sampah kayak gitu, kayak hal-hal kayak gitu tuh emang banyak banget gitu. Which is gue gak suka. Nah makanya kayak itulah kenapa gue berhenti. Dan itulah kurang lebih life cycle gue, roda kehidupan gue, mulai dari balik lagi dari software engineer, gue jadi sysadmin di ITB, terus gue jadi DevOps gitu kan, di proyekan kementerian, terus akhirnya gue tiba-tiba ya udah gue jadi infosec, terus gue sekarang balik lagi jadi software engineer. Anyway, thank you buat dengerin podcast kali ini. Gue masih buka tentunya waktu untuk pertanyaan dan semuanya, silakan mau pertanyaan, mau diskusi, saran, kritik dan sebagainya. Dan anyway, sebelum gue mungkin ada yang mau dengerin, maksudnya ada yang mau cerita, gue mendingan jawab dulu ya. Ada link referensi belajar seputar security. Bentar, ini yang mana ya? Mulai dari mana kira-kira? Oh sorry, dari sini. Izin bertanya mas, perbedaan pentest sama ethical hacking secara umum apa? Ethical hacking pentest sama aja, nggak ada bedanya.
Terus untuk CSSP ada keterangan kita bisa convert freelance ke full time untuk syarat 5 tahun. Itu kita harus tunjukkan apa supaya eligible. Kalau full time kan bisa kita tunjukin surat keterangan kerja. Oke, untuk yang freelance kalian bisa tanda kutip. Jadi belum tentu ya. Jadi gini, kalian bisa ngobrol dengan klien kalian bahwa kalian tuh kerja di situ ya tergantung. Misalnya freelance kan kalian kan ada waktunya tuh. Misalkan freelance ngerjain proyek dari kementerian atau dari manapun, kalian misalkan 2 bulan gitu kan atau 3 bulan. Ya udah kalian minta aja, saya 3 bulan kerja sebagai pentester di sini. Itu nggak apa-apa. Masalahnya adalah di CSSP itu juga harus ada yang orang endorse kalian. Oke. Jadi sebenarnya itu semua nggak penting. Yang penting tuh orang yang mengendorse kalian. Oke. Nah, itu yang mengendorse kalian itu mereka mau nggak nerima kalian? Nerima misalkan oh ini freelance ini dia mau nggak gitu. Kalau gue dulu endorser gue dia mau. Karena menurut dia freelance itu juga kerja. Jadi kayak dia mau dan akhirnya gue bisa. Nah, ada orang-orang lain tentunya ya tergantung. Ada orang-orang lain yang dia nggak mau nge-endorse karena ya freelance. Jadi ya itu gue bilang. Jadi kayak kalian bikin aja surat keterangan kerja, walaupun freelance itu nggak ada masalah. Dan ya gimana caranya itu totalnya 5 tahun. Ya bisa lah kalian lah. Dan itu kalau nggak salah ada waiver-nya juga kok. Kayak misalkan kalau kalian S1 di bidang informatika, kalau nggak salah itu setahun waiver. Jadi kayak kalian cuma 4 tahun doang boleh. Cuma 4 tahun doang minimalnya, nggak 5 tahun. Baca lagi deh coba. Itu dulu ya. Kalau sekarang harusnya kurang lebih sama. Berarti harus jago bohong mas kalau politik gitu. Gua nggak bilang harus jago bohong ya. Tapi kayak ngeles sih gitu kan. Ya jangan bohong lah, kalau kalian kerja masa ngebohong gitu kan. Ya maksudnya ngeles itu beda. Ngejelasin lah gitu. Iya Kan kayak kalau orang nggak paham kan jadi suzon gitu kan. iya jadi kayak ya ngeles lah. Maksudnya kalian tahu beda lah antara ngeles sama bohong, beda kan ya. Ngeles itu nggak bohong loh by the way. masa sama sih nggak sama kan. Gitu kan. Jadi ya gue nggak bilang jago bohong tapi jago ngeles. Karena perpolitikan emang begitulah kurang lebih kan gitu. PPT gue udah kelar by the way dengan PPT sama PIN. Oke. Izin connect LinkedIn. Iya ntar gue accept. Ada link referensi belajar cyber security nggak? Nggak ada karena gue nggak tahu kamu mau belajar apa. Kamu mau belajar security tadi bagian scammer, maksudnya bagian dia menyerang manusia, yang dia targetnya manusia atau targetnya komputer atau manajerial atau apapun gue nggak tahu. Terus belum lagi kalau misalkan kalian mau coba misalkan security bidang aplikasi apa kamu belajar security di bidang misalkan di bagian development-nya, misalkan kamu ingin misalkan mengintegrasikan security dengan DevOps atau security tadi dia bilang bagian pentest aplikasi. Dan aplikasinya apa? Misalnya aplikasinya maunya yang Node.js atau PHP itu maksud gue dia harus lebih lebih jelas lagi. Mau security bidang apa? Sorry, Naira jauh dibahas tahu enggak Tokped lewat mana? Gua nggak berani ngomong karena gua bukan orang yang authorized karena gua bukan kerja di Tokped dan kalau gua kerja di Tokped pasti nggak akan dikasih tahu. Gua nggak yakin itu adalah informasi yang dibahas di publik tapi pertanyaan semacam ini kalian mendingan tanya langsung ke orang-orang sananya langsung karena seharusnya ini confidential ya. Bahkan kalau misalnya setahu gue, kalau misalnya gue kerja di Tokped tadi gue bilang ya, gue udah bilang bahwa kalau gue kerja di Tokped atau dimanapun, terus dia kehack, kalau company bilang dia nggak mau kasih tahu secara publik bagaimana cara dia kehack, itu artinya entah memang nggak ketemu atau most likely itu rahasia. Which is itu gue nggak berani sih kalau masalah begituan. Oke, jadi sorry to say gue nggak bisa jawab. Mas Jabang, apakah diperbolehkan untuk pindah slide PPT? Silakan ntar gua upload kemana? Gua nggak tahu nih Nick. Gua upload kemana nih Nick? Ntar Nick. Bisa nggak? Share gua aja ntar itu di share ke grup Telegram. Kan kalau yang daftar biasanya ada link join grup Telegram tuh. Kalau yang belum join nanti bisa di share dari link join grup Telegramnya. Jadi ntar yang slide-nya ntar di share di situ. Terus ada juga yang nanya video rekaman, ntar video rekamannya kita uploadnya ke YouTube-nya Nusantek. Nah, ntar juga di-share link ke YouTube Nusanteknya. Oke, siap. Ntar gua kasih kalau jadi oke ya tadi ya ntar si bakal temen sohib gua si Niko yang bakal intinya inilah nge-arrange lah. Oke, Mas Landong. Sorry, ini Mas atau Mbak gua sorry itu saya gua nggak tahu. By the way, menggunakan framework misalkan Laravel kita sudah seberapa besar sistem yang kita buat bisa dihack dan maksudnya seberapa besar kemungkinan nggak sih ini maksudnya?
seberapa besar sistem yang kita buat bisa dihack. Mungkin ini maksudnya seberapa besar kemungkinan ya, by the way ya, gue asumsi nih. Dan aplikasi web yang kita publish bisa diisi sebagai hacker yang sering berusaha meretasnya. Oke, jadi gini. Let's say Laravel, oke. Ini kita ikutin pertanyaan. Let's say Laravel. Terus kita sudah ikuti best practice. Oke, bagus. Seberapa besar kemungkinan? Tentunya nggak akan ada, ini adalah prinsip utama ya, nggak akan ada 100% sistem yang aman. Pasti ada celah itu pasti. Nah, ketika dari segi aplikasi, misalkan ini oke, misalkan ini si Agan ini dia itu sudah sangat jago lah dengan Laravel misalkan ya. Misalnya kalian sudah sangat jago dengan Laravel, kalian sudah ngerti, oh ini pakai begini, pokoknya sudah sangat secure. Tahu security best practice lengkap tentang Laravel. Intinya adalah nggak akan bisa dihack. Oke. Orang bisa hack dengan cara lain. Misalkan di websitenya ada admin. Oke. Adminnya nggak bisa dihack, tapi dia bisa nanya, si hacker ini tahu, oh yang megang si admin itu adalah misalkan si Mas Niko nih megang admin. Ya udah ntar coba aja telepon Mas Niko. Mas Niko apa nih username passwordnya? Ya pokoknya kira-kira seperti itu, intinya dia nge-hack lewat Mas Niko. Oke. Nah ntar Mas Niko ini mungkin dia blunder atau lain sebagainya, dia ngeklik link atau bagaimana sehingga halaman adminnya kebuka. Oke, oleh si hacker. Entah lewat username password atau apapun itu, intinya kebuka. Which itu mungkin kan. Nah itu satu. Dia bisa mungkin lewat user. Kedua bisa lewat sistem. Misal ini yang gua sering banget alamin gitu kan. Ada beberapa orang yang ngadu ke gua kayak, gua udah ngoding ini secure segala macam, aman segala macam, kok bisa ya ke-hack gitu kan. Oke, gua lihat gitu kan. Pas gua lihat, ternyata dia upload aplikasi itu di web hosting. Oke. Dan ya jelas aja kalau web hosting, kalau misalkan web hosting gitu kayak mungkin ya ada beberapa vendor gitu ya web hosting. Kalau misalkan dia itu kan gini loh, web hosting itu kan kayak satu server, itu kan dia ngedeploy beberapa sistem, beberapa aplikasi gitu kan. Kalau ada satu aplikasi lain yang lemah, ya tentu si hacker bisa lewat situ, lalu dia nge-hack website kita. Ya begitulah caranya. Dan itulah cara yang kisaran tahun 2010-an tuh populer gitu. Jadi kayak dia tuh pura-pura jadi customer salah satu web di web hosting itu, dia nge-upload web malware, which is itu bisa dibikin web malware sehingga kita dapat sistemnya, dapat shell-nya, dapat akses ke servernya. Dari web malware dia bisa loncat-loncat ke web yang lain yang di hosting di server yang sama. Itu cara jadul banget, itu cara tahun 2010 ke belakang lah kayak gitu. Nah, jadi dan aplikasi web, jadi ketika kita ngomongin Laravel, kita ngomongin kode, itu nggak cuman kita ngelindungin kode lalu itu udah pasti aman, tapi juga bagaimana caranya si user juga akan hack, terus di servernya juga akan hack, ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi faktornya banyak, jadi nggak cuman lihat dari satu sisi aja. Terus ini izin nambah info bang, hitungan Mendes Singapura yang saya tahu, Sinopsim 451, EY 951 ini 2000. Memang segede itu kurang lebih yang gue tahu memang. Dan seingat gue, oke ini jadi gosip ya by the way, tapi seingat gue EY itu jauh lebih mahal dari itu seingat gue. Tapi nggak tahu apakah mereka udah banding harga, gue nggak tahu. Tapi seingat gue zaman dulu lebih mahal dari NCC. NCC itu termasuk yang menurut gue ya dibanding yang lain, NCC itu termasuk yang middle, nggak terlalu mahal. Di sini kan kelihatan paling mahal kan. Tapi waktu zaman dulu tuh kayak nggak middle. Ada yang lebih mahal lagi tuh banyak banget, parah. Banyak lebih mahal. Mendes itu jadi. Kenapa? 1 hari berarti ya. Mendes tuh 1 hari ya. Yeah. Benar. Bentar, 2000 waktu itu gue 14 hari 28.000. Iya benar sekitar segitu. Kan tadi gue bilang kan 28.000 itu satu. Kita kadang-kadang tuh ini Mendes 1 orang ya. Kok ini 1 orang per hari. Kadang-kadang kan mereka kan ngajuin 3 orang. Jadi kayak which is $6,000 sehari. Gitu kan, $6,000 sehari, terus 6.000 rata-rata mereka kadang-kadang minta 2 minggu 3 minggu, which is 6.000 kali 14 hari. Sekitar 60, sekitar 24.000. Bener. Ini bener ya harganya NCC. EY seingat gue lebih mahal sih. Gue nggak tahu kenapa bisa kebanting banget. Jadi gosip star kita sekarang. Tapi nggak tahu lah. Ya oke. Thank you infonya. Terus gaji KD company yang butuh skill IT tertentu pusing makin gede juga kalau nggak salah penyimpulin. Dapat ilmu lagi, jago ngeles. Oh iya dong. Ya sebenarnya gaji itu ya hoki-hokian juga sih. Jadi kayak ya udahlah. Namanya hoki. Nanya
Di tempat saya bekerja ada teman bagian software engineer, karena dia biasa pentest, dia diberi tugas oleh atasannya dan selesai melakukan reporter pentest. Masalahnya dengan pengujian keamanan internal ini, atasan sudah merasa cukup dan merasa aman, padahal belum tentu aman kalau dites oleh orang luar dari perusahaan, misalnya vendor. Betul, gue setuju sama Mas Muhammad Andi Prasetyo ini, gue setuju banget. Bagaimana cara membaikkan sadar perusahaan bergerak di bidang produk untuk ancaman dari luar? Bilang aja gini, namanya keamanan informasi itu kan harus butuh banyak kepala gitu loh. Ada orang yang dia berpikir bahwa dia jago bagian tes ini. Ada orang lain dia tuh jago bagian ini, ada orang lain jago bagian ini. Ya kita harus hire orang itu semua agar semua tesnya tuh lengkap. Jadi bilang aja gitu. Karena nggak ada orang yang balik lagi, misalkan kayak gue, orang menganggap gue ahli keamanan informasi karena gue banyak sertifikat. Tapi sebenarnya enggak, karena gue ahli di bidang pentest aplikasi. Oke, ketika gue bilang disuruh pentest user, misalkan gue disuruh bikin scam call, gue disuruh nge-scam orang, itu gue nggak bisa. Oke, nah itu maksud gue. Jadi kayak ini dan apa? Gimana? Ya, jadi lanjut lagi, sorry. Jadi tiap orang itu punya kalian masing-masing, dan gue tuh ahlinya lebih ke arah kayak aplikasi sama server. Oke, dan itu gue juga ada beberapa hal yang tentunya gue miss gitu kan. Ada beberapa tes yang gue miss yang tentunya pentester lain nemu. Ya kan? Terus ya itu juga mungkin real budget juga benar. Mungkin ya atasan bilang ya itu mungkin betul. Itu mungkin juga cara lain dari perusahaan bahwa kita nggak perlu, padahal sebenarnya itu untuk menghemat budget gitu kan, which is itu benar. Dalam hal itu benar ya, ini gue setuju ya. Ini Mas Angel Cyber 942, gue atau siapa kayak itulah pokoknya itu benar. Zul Firman, dalam hal software engineer untuk mengikuti tren itu penting kan? Zaman sekarang ini kayak yang lain. Gue nggak bilang itu penting, tapi tergantung dari kalian tentunya. Kalau kalian merasa sudah secure, sudah job secure dengan skill tech kalian, ya udah nggak perlu ganti juga, nggak ada masalah. Itu masalah kalian sendiri. Misalnya kayak itu tergantung kalian juga. Kalau misalnya kalian merasa gue belum secure nih, gue harus bisa bahasa programan yang lain biar gue bisa ngikutin perkembangan zaman dan gue bisa survive, ya silakan. Ada orang bilang gue udah banyak klien kok, banyak orang yang membayar gue mahal dengan gue memprogram ini aja. Ya kan macam-macam. Jadi gue nggak bisa ngomong. Jadi kayak gue penting atau enggak tergantung orang masing-masing. Social engineering, iya itu yang gue maksud. Orang yang melakukan pentest user tuh bahasa kerennya adalah social engineering. Berarti skill saya beda, betul. Saya sering mengikuti permainan CTF. Kira-kira menurut Mas CTF ini bisa jadi acuan nggak buat mengalami karir dunia security? Betul, bisa. Sangat bisa. Itu mengasah logika kalian. Bisnis itu bagus kok buat hobi. Tapi untuk menjadi profesional di bidang security, tadi gue bilang hati-hati. Kalian harus pintar ngomong. Kalian juga harus pintar bagaimana cara report, delivery-nya bagaimana, terus juga tadi cara membangun portofolio, which is ya skill standar ketika kalian ingin jadi profesional di semua bidang gitu ya. Udah, paling ini habis ya pertanyaan. Apa ada lagi yang ingin bertanya atau curhat, bisa di-unmute, bisa cerita by the way. Silakan. Udah habis kok pertanyaannya sampai Abda Raffi. Silakan aja. Pernah social engineering nggak, Bi? Kenapa? Social engineering pernah nyobain, Bi? Kalau profesionally nggak pernah. Saya nggak ada company yang nyuruh gue untuk soceng itu nggak sih, belum pernah. Iya. Wih, tiba-tiba banyak yang follow gue. Padahal gue nggak minta follow Instagram loh by the way, tapi kok tiba-tiba banyak yang follow Instagram. Biar viral, ya biar jadi Instagram. Wih, aduh, gue nggak minta nih. LinkedIn Mas, siap. Ayo, ada yang ingin bertanya silakan. Jangan takut bertanya. Kalau takut bertanya sesat di jalan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak. Ini gue lagi accept LinkedIn. Iya, tiba-tiba LinkedIn gue rame. Oke, siap. Dah, apapun lah, nanya ini LinkedIn gimana caranya. Pokoknya nggak harus security, jelas temanya apapun bebas. Sponsor CSSV bukan perusahaan. Orang yang sudah ya kalau aturan zaman dulu ya,
orang yang sudah memiliki sertifikat CSSP itu boleh dijadikan sponsor. Sorry, gue lupa ngasih tau itu. Iya. Jadi kalau kayak gue bisa ngasih rekomendasi. Tapi biasanya kalau sebisa mungkin jangan orang random yang saya dalam artian kalau gue nggak kenal lu nggak kenal gue, which is tuh misalkan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah apa segala macam tuh jangan. Karena kadang-kadang tuh diaudit loh sama si CSSP-nya, sama ISC-nya. Diaudit, kamu emang kenal orang ini segala macam tuh sering diaudit. Tapi ya itu tadi gue bilang. Jadi orang yang megang CSSP itu bisa jadi sponsor atau endorser. Pernah dapat job buat security embedded system gitu nggak mas? Gue pernah dapat tawaran tapi gue nggak lanjut karena itu dia benar-benar hardcore banget assembly C++. Gue bukan orang yang jago-jago amat di situ. Tapi kalau dapat ya misalnya dapat tawaran ada kalau itu kayak cuman satu dari puluhan itu apa ada ya. Ini kalau dilihat nih di LinkedIn-nya Habibie nih, sertifikasinya berarti udah OSCE udah ambil, Mobile Application Pentest, OSCP, AWS Solution Architect sama CISSP. Iya. AWS itu bukan security ya, dia DevOps dia jatuhnya. Ya itu karena gue waktu itu AWS tuh ngambil gara-gara tadi kan gue bilang gue pengen pivot, udahlah gue balik lagi, gue nggak security lagi, udah akhirnya gue ambil aja iseng gitu. Tandem sama Andi. Iya tandem sama si Andi benar. Sekitar keluar uang berapa tuh mas buat sertifikasi itu semua? Oke, gue tahu semuanya. Jadi, gue jumlahin dulu ya bentar ya. Total, gue sangat yakin akan jauh lebih murah daripada biaya sertifikasi di Indonesia yang gue sering banget. Gue BTW sering banget dapat pertanyaan kayak, Bi, ini ada sertifikasi apa, ada training dari ada perusahaan Indonesia bagus, berapa? 40 juta kayak, wow. Oke, gue kasih tahu nih, gue totalin semua. Jadi OSCE itu 1.200 kalau nggak salah 1.000. Terus MAPT itu kalau nggak salah 1.000. Bentar, gue jumlahin dulu ya. Ini gue kasih tahu totalnya doang. Ini 300. 1, 2, 3, 4, 5. Gue punya 5 sertifikasi. Itu semua totalnya $3.700. Gue dapat 5 dan itu semua internasional, oke. $3.700. Makanya itu menurut gue murah banget dibandingin teman-teman gue yang dia ikut training gak jelas. Yang wah ini gue dibayarin company segala macam terus harganya 30 juta 40 juta, which is itu nggak masuk akal, oke. Total semua 3.700. $37 sekitar. Nah, terus kalau training online itu atau tatap muka? Kalau semua sertifikasi internasional itu online pak, nggak ada yang tatap muka. Kalau tatap muka tuh mahal banget pak. Misalnya kayak offensive security nih, tatap muka tuh bisa mungkin puluhan ribu dolar. Which is ya enggak lah, ngapain? Online-nya udah bagus kok, bagus dan sertifikatnya juga recognized international recognizable gitu kan. Jadi online cukup, nggak harus tatap muka. Mahal menurut gue jangan mahal. Kalau untuk pentest mobile itu biasanya tesnya apanya mas? Oh ini udah mulai agak sedikit teknis ya, tapi oke lah gue jawab. Kalau pentest app mobile tuh biasanya misalkan dari segi aplikasinya kalian baca shortcode-nya itu misalkan ini loh kayak teknis banget sih. Di mobile kan tuh kan ada semacam kayak gue namanya lupa lagi apa sih itu manifest gitu kan. Kalian cek manifestnya permisinya bener atau enggak. Terus kayak misalkan ada apa namanya gua terus Android itu apa sih? Gua lupa deh, bentar aja. 2 menit gua kok lupa. Kayak tadi gua bilang manifest, terus kayak background service-nya, terus permission, terus kayak intent, itu intent yang sering kayak lu nge-pentest intent, bisa nggak nih loncat ke intent yang ini untuk ngelakuin transfer dan lain sebagainya, itu dia bisa loncat nggak, apakah keproteksi nggak intentnya, ya gitu-gitulah. Kalian bisa ikut trainingnya tuh ada kok. Intent dan lain sebagainya. Bapak Icis ada kok trainingnya dari IMAPT, itu bagus kok. Apakah Indonesia sudah ada penyedia jasa red teaming? Kalau yang benar-benar red teaming tidak sebatas tukang sourcing bahkan lock picking. Kalau nggak salah temen gue ada sih yang red teaming, cuma untuk kebutuhan dari perusahaan di Indonesia itu jarang ya red team. Biasanya red team itu di perusahaan-perusahaan maju kayak Singapura. Kalau kalian pernah dengar kayak Metasploit, ya kan?
Metasploit itu kalau nggak salah nama perusahaannya gue lupa namanya. Ya namanya Metasploit. Dia itu punya tim untuk red teaming dan dia itu kliennya itu perusahaan-perusahaan besar. Itu gue bahkan sering dengar cerita dari mereka, dari engineer red teaming. Itu dia itu bahkan sampai beneran manjat gedung. Oke, beneran kayak di film-film inilah, Mission Impossible lah. Dia itu untuk ngepentes wifi itu dia tuh beneran pakai ID palsu segala macam terus dia manjat gedung. Itu di Indonesia itu nggak lazim banget kan ya, tapi kalau misalnya di luar negeri itu lazim. Nah jadi itu ya kurang lebih mudah-mudahan jawabannya cukup. Bagaimana meningkatkan security awareness khususnya di government di pemerintahan? Mungkin bisa share pengalaman point of view compare to Singapore government. Kalau di Singapura tuh keras banget ya, dia tuh benar-benar polisinya tuh keras banget, ketat banget. Which is di Indonesia kayaknya kalau untuk polisi keras-kerasan polisi mereka kayaknya nggak cocok ya, karena Indonesia kan orang-orang kan pada lah kayak boro-boro policy security gitu. Orang lockdown COVID aja kayak banyak orang yang protes dan banyak orang yang langgar gitu kan. Apalagi kalau policy security kayak cara meningkatkannya tuh ya nggak ada cara lain kecuali dari pusat dia udah harus mungkin bahkan dari presiden gitu kan. Mungkin dia harus harus enforce kalau orang yang nggak ngelakuin ini hukumannya bahkan ditangkap, dikurung, di penjara atau bahkan denda ratusan juta gitu loh. Harus kayak begitu, ya nggak ada cara lain. Which is ya nggak tahu lah. Tapi kalau di Singapura tuh keras banget sih. Ketat itu dia polisinya. Mudah-mudahan menjawab. Terus dari Mas Ishak, kan saya masih pelajar kak. Nah seringkali pas pemrograman itu kayak sulit banget, tapi suka sih belajarnya. Motivasi hebat. Ya gue biasa aja sih ya. Maksudnya which is gue juga masih belajar kok. By the way, gue masih belajar sampai sekarang. Kita tuh semuanya masih belajar gitu. Gak ada orang yang benar-benar perfect, sempurna, jago itu enggak. Semua orang tuh masih belajar, termasuk gue juga. Nah, ketika belajar itu ya menurut gue pribadi ya carilah mentor yang benar gitu loh. Carilah mentor yang kalau bisa teman dekat tentunya. Yang dia bisa ngasih tahu lo kayak coba nih kamu kerjain ini gitu loh. Ntar kalau misalnya dia ada proyek, dia bisa ngajak lu bareng, ngerjain proyek bareng sama gua gitu loh. Which is ya kayak gitu caranya. Kalau belajar sendiri susah sih. Maksudnya belajar apapun tanpa guru tuh susah. Jadi yang paling penting adalah kamu harus nemu guru. Kalau bisa teman dekat. Jangan dari YouTube, online, apalah gitu enggak. Carilah teman dekat yang kamu kenal dekat, dia jago, dia ngerti, dia punya waktu tatap muka dengan kamu, yang dia sahabat kamu juga kalau bisa. Ya udah gitu belajar dari dia gitu. Udah itu aja kalau kata gue. Itu kan online. Terus itu sih dari Mas Isak udah. Oh iya dari Hansa ini itu kan online course. Untuk mengukur kemampuan dari course itu gimana Pak? Bisa aja nggak paham dan lain-lain. Maksudnya untuk mengukur kemampuan dari course itu gimana? Gue nggak ngerti sih. Untuk mengukur kemampuan dari course. Coba ntar diulang lagi pertanyaannya. Gue coba lebih jelas lagi. Gue kurang paham. Mungkin Niko paham. Maksudnya apa kok? Itu kan course online. Untuk mengukur kemampuan dari course itu gimana ya Pak? Bisa aja kan nggak paham. Ya, misalnya kayak mungkin materinya itu benar yang lebih kayak strategi milih course gitu nggak sih? Jadi kayak nih, course ini bagus nih, course ini nggak kurang bagus mungkin kayak gitu. Mungkin nggak dia bilang maksudnya mengukur kemampuan diri sendiri. Untuk mengukur kemampuan diri sendiri dari course itu gimana ya Pak? Atau boleh dinyalain aja mic-nya Mas Kansa. Iya boleh deh. Untuk ini. Tapi sebentar satu pertanyaan ya. Itu uangnya dari mana Bang? Oke ini gue jawab dulu bentar. Masalah duit itu 3.700 tuh nggak langsung jebret di gue kasih. Gue juga nggak punya kali duit segitu. Kalau misalnya langsung bayar segitu kalau zaman dulu ya nggak bisa lah anjir. Jelas gitu kan. Ya nyicil. Gue nyicil kok. Gue tiap course itu kan ada 5 course ya. Gue tiap course tuh nyicil. Kata siapa gue kasih cash. Gak kuat Pak. Apalagi di Singapura gue mahal banget waktu itu ya. Langsung jadi miskin lah. Langsung pemis dah. Kalau misalnya langsung bayar cash. Nggak. Jadi tentunya per course. Itu kan $3.700 kan. Itu kan 5 course. Berarti kan masing-masing kan ya adalah rasionya. Kalau OSCP kan $1.000. Itu gue cicil 6 bulan apa setahun gitu. Gue nyicil kok. Iya. Iya jadi bisa nyicil. Nah terus maksudnya balik lagi ke Mas Hansa Mas atau Mbak, sorry gue nggak tahu. Mas ini kayaknya Mas Hansa, silakan dibuka mic aja biar gue dengar. Biarpun
biarpun Nah, katanya terus terang, Kenapa, Bi? terus terang gue masih kurang ngerti sih pertanyaannya. Itu kan course online mengukur itu. Hmm. Carilah mentor yang benar kalau bisa di teman dekat kamu. Oh, ya benar lah, ya memang harus begitu. Ya apa namanya, itu tuh belajar. Gue juga belajar juga dari situ kok. Oh, maksudnya gitu. Maksudnya sebenarnya kalau kalian ikut course online kayak OSCP itu udah termasuk bundle sama ujiannya. Ya itu kali maksudnya. Yang ukur kemampuan ya lulus ujian itu. Jadi oh ya, by the way, gue mau kasih konfirmasi bahwa kalau misalnya kalian ikut OSCP, itu ketika ngomongin OSCP itu gue nggak ngomongin training ya, karena training itu namanya PWK. Oke. Trainingnya namanya PWK, jadi Pentest with Kali Linux misalkan gitu kan. Tapi OSCP itu ujian. Jadi itu bukan online course lagi, itu udah ujian itu kalau OSCP. Tapi kalau training itu PWK. Nah, kalau misalkan untuk mengukur kemampuan diri sendiri, ya kalian emang harus diukur. Kalian nggak bisa bilang, oh gue OSCP nih, padahal cuma ikut trainingnya doang, itu nggak bisa, nggak boleh. Ya harus sampai lulus ujian, gitu. Mudah-mudahan itu ya pertanyaannya kali ya. Gua agak takut salah menjawab. Ada lagi? Mungkin? Oh iya benar, bukan Metasploit ya, Rapid 7 nama company-nya, sorry. Benar, si Ilen tuh. Mas Ilen. Betul, Rapid 7 namanya. Yang gue cerita red teaming itu engineer yang gue tahu dari Rapid 7. Gimana, Bi? Masih ada pertanyaan? Ya silakan. Betul, Silakan. Ini biarpun Habibie bilang nggak ada duit, miskin nih, padahal dari kuliah hemat banget orangnya nih. Simpanannya banyak nih. Waduh, apa dah biasa aja, weh. Nah, ini ada lagi. Shh, ada lagi. Tidak relevan, Pak. Oke, gini Mas. Misal kita kan ikut kursus online gitu, kan mereka nggak jamin juga kita paham materinya terus. Oh, nggak jamin juga. Pasti enggak, gue nggak bilang pasti sih. Memang. Gue ngerti. Oke. Sekarang gue ngerti maksudnya pertanyaan dia. Jadi gini, memang sih ketika ikut online course kadang-kadang kita takut, kita udah bayar terus kita mungkin skill level kita nggak nyampe, atau kita nggak punya waktu banyak gitu kan, sehingga kita akhirnya udah beli course terus percuma, kebuang sia-sia. Oke, gue kasih tahu aja. Memang ketika ikut course, yang paling penting adalah kita tuh harus meluangkan waktu. Dan kalau misalkan sebagai contoh offensive security, ketika mereka bilang OSCP adalah basic, itu beneran basic kok. Gue juga harus spend waktu banyak. Kalau misalnya gue nggak spend waktu banyak, gue nggak akan ngerti materinya, gue nggak akan lulus ujian. Ya kayak sekolah aja lah gitu. Jadi menurut gue kayak sekolah juga. Kita sekolah kan SMA dari SD sampai kuliah gitu kan. Kita kan sering. Kita kan udah bayar SPP, udah bayar macam-macam, tapi kita pas di kelas dapat guru yang dia gak jelas gitu kan ngajarnya gimana, dan kita nggak ngerti materinya, itu kan sering. Tapi kita lulus aja ujiannya. Nah itu maksud gue aja, kayak yang penting kita spend waktu. Insya Allah insya Allah ngerti materinya gitu kan. Dan oke. Kira-kira gitu. Yang penting kita yang penting punya niatan untuk spend waktu. Dan tadi gue bilang cari teman dekat yang bisa ngebimbing. Kalau kita ngomongin OSCP sendiri, komunitasnya udah banyak, komunitasnya ada, kalian bisa join, kalian bisa tanya-tanya di situ. Which is kalian juga bisa tanya gue, Japri, gue juga gak ada masalah. Kalau misalkan gue ada waktu, pasti gue akan jawab. Oke, lanjut aja ke Mas Muhammad Andi. Mas Muhammad mau tanya Mas, kalau untuk ambil OSCP itu apakah memang harus hand on pentest? Enggak. Bisa juga untuk orang yang belum tahu sama sekali. Orang yang belum tahu sama sekali, at least dia ngerti Linux sama sedikit jaringan. Udah itu aja untuk OSCP. Dia paham tentang ini, malah itu prereknya. Misal dia emang harus, menurut gue emang paham basic komputer, paham jaringan, paham web app. Itu yang penting paham. Terus masalah security itu tuh nanti, itu ntar bakal dijelasin trik-triknya itu ntar waktu ikut latihannya. Jadi kayak itu bakal ada trik-triknya sendiri gitu loh. Dan itu bakal diajarin. Dan menurut gue malah sebagusnya, ini menurut gue ya,
Malah jauh lebih bagus kalau kalian ngerti jaringan, ngerti komputer, ngerti pemrograman, ngerti macam-macam. Tapi kalian nggak punya pengalaman skill itu malah lebih bagus karena gini. Ketika ikut PWK, ikut pelatihan OSCP, itu tuh kalian tuh di brainwash. Kalian tuh akan diajarin cara baru untuk melakukan pentest dengan metode baru yang benar-benar kalian tuh kalau misalkan kalian udah lama di pentest yang kalian menggunakan cara kalian sendiri, itu kalian nggak akan berhasil. Karena OSCP itu menstandarkan cara orang pentest. Jadi kayak mereka tuh menstandarkan cara orang pentest, mereka punya metodenya. Malah menurut gue bagusnya adalah orang yang masih blank tapi mereka sangat senang dengan security, mereka ingin jadi pentester, dan orang-orang ini mereka sudah punya banyak paham basic tentang komputer, jaringan, aplikasi. Itu menurut gue paling ideal untuk menjadi kandidat khususnya OSCP ya. Dan menurut gue semua training yang lain kayak mungkin kayak e-learning security, kayak apapun itu, menurut gue mendingan lebih bagus adalah orang yang fresh gitu loh. Mas, kalau mau nge-lab-nya di mana ya? Ada website gitu nggak? Kalau mau nge-lab, gua kurang yakin sih website yang cukup reliable, tapi kayak website yang kayak si Vivek itu bagus ya. Coba Vivek Lab. Bentar ya. Tapi itu banyak kayak Pentester Academy kayak gitu-gitu tuh bagus kok. Kayak gini ini bagus, by the way. Ini Mas Arif ya. Salah satunya ini bisa dipakai kayak Pentester Academy, terus Pentester Lab juga ada. Ya itu juga try hack me, ya gitu-gitu lah. Yang gratis juga banyak sih kayak Google Gruyere gitu-gitu ya, tinggal itunya kok, tinggal di ini aja, tinggal di explore aja ya. Oh iya, Full Hub benar juga. Itu lab, itu bukan ide ya, itu lab sih benar. Maksudnya itu isinya VM. Itu juga bagus. Ya bagus, bisa, DVWA bisa, silakan. Bagus. Oke, gimana? Udah? Masih ada yang mau ditanyain? Ayo, masih ada pertanyaan. Next, mau ngadain sharing apa nih, Be? Oh gua? Aduh. Langsung ditodong. Ya terserah anak-anak sih. Maksudnya apa yang mereka senang gitu aja. Gua sih gak ada masalah. Yeah. Asal di 4 domain itu ya, DevOps, software engineering, apapun itu pokoknya bisa baca blog gua. Terus minta dijelasin apa yang pengen dijelasin ya gua akan jelasin. Gitu aja sih kalau mau. Itu bisa isi formnya tuh yang feedback biar nanti kalau kita bisa nentuin next apa gitu. Nanti bagian nodong-nodong ntar biar dari saya yang nodong ntar siapa pembicaranya. Tuh ada pertanyaan lagi tuh. Apa? Kalau untuk lab iOS ada nggak bang? Ada kalau nggak salah iOS tuh app-nya gue lupa coy. Ada kalau nggak salah kok iOS appnya jadi kayak Android itu ada app-nya kayak unsecure apa sih iOS apa gitu, gue lupa app. Gue lupa. Ada kok kalau nggak salah bikin tuh si siapa tuh? Yang Diva itu bukan? Itu ada yang jawab Diva. DIVA. Ya gitu, coba. Bentar. Them insecure and vulnerable app. Cracking them. Ya coba deh di Diva. Kayak gitu APK apa sih, bukan APK namanya apa sih? Iya nih DIVA ya, tapi dia APK nggak sih? Emang ada iOS-nya ya? Sedikit gua itu dia APK. iOS. Gua kurang tahu sih. Itu ada iOS-nya juga. Oke, tuh ada yang jawab tuh. Gua terus terang kayak gini-gitu udah nggak ngerti ya, karena kan udah bilang gua udah nggak ini lagi, kayak paling gua untuk memaintain CSSP gua bakal ikutan training lagi ya, tapi kayak mungkin lebih karena DevSecOps. Paling ngehack ya ntar lihat deh kalau bisa gue ikut lagi. Tapi kalau udah setahun 2 tahun gue udah nggak pernah kayak pentes gitu lagi. Maksudnya kayak ngoper lagi, paling gue pentes gitu. Tapi kalau untuk lab
apa infonya gue udah agak lupa. Saran teman dekat. Menurut gue online course yang oke, gue udah nyoba semua betul. Itu menurut gue kalau misalkan kamu emang pengen pentest, khusus pentest tuh udah gue kasih linknya banyak. Pentester Academy, Pentester Lab itu banyak. Jadi kalau misalkan kalian mungkin kalau misalkan mungkin yang manajerial segala macam atau pengen dengerin penjelasan orang, ngerti konsep, Udemy cukup oke sih. Ya terserah kalian sih, bisa Udemy, Coursera. Gue bahkan nggak tahu nih Linda nih apaan gitu kan. Ya senyamannya kalian, by the way. Terus teman online sosial media. Ya udah ya Japri aja kalau misalkan yang disinggung ini gua adalah ya nggak apa-apa Japri, gua nggak ada masalah kok. Kayak email, banyak banget yang email gua kok, by the way. Email kayak tentang cara apply ke Dubai, itu topik yang paling populer di email gua. Terus kayak minta training minta diajarin segala macam, banyak. Email aja ke gua nggak ada masalah. Maksudnya ya bisa lah ntar gua kayak kasih tahu coba kesini. Karena gue juga nggak tahu kan, kayak nih misalkan sebagai contoh nih Mas Muhammad Andi ini, kayak aku nggak tahu nih kayak Mas ini dia tuh pengen lari kemana pentestnya, security-nya, karena security luas banget, bisa kemana-mana. Nah mungkin gue harus tahu lebih detail biar gue bisa kasih jawaban yang lebih sesuai, lebih tepat. Nah itu ya udah paling udah semua nih ya. Pertanyaan ada lagi silakan. Gue sih slow ya, gue free banget sampai buka. Nggak usah pengen nguburit nih. Itu nih ya, makanya kayaknya lumayan banyak juga yang paham tentang security di sini kan. Mungkin mana tahu teman-teman tertarik gitu kan. Kalau memang banyak yang mau sharing kan, kita bisa bikin juga kayak komunitas atau grupnya gitu, supaya nanti tiap minggu ada sharingnya gitu. Nanti istilahnya biar saling tukar ilmu. Ya, cuman ini sih kita nggak bisa maksa juga. Kalau sejauh ini sih dari sayanya yang nyari nih gitu kan. Oh minggu depan tentang product management, tentang apa. Mungkin mau nanya nih, Bi. Sering nggak nanya, ini Facebook gua ke hack nih gitu. Bisa tolong balikin nggak? Oh sering, pasti itu udah pasti dari zaman dulu. Sebenarnya bisa nggak balikin? Lah ya bisa balikin kalau misalkan itu udah ada nomor HP segala macam kan, tinggal biasanya ngubungin kontak CS-nya kan. Facebook CS mereka cukup ini kok, responsif kok. Biasanya mereka minta coba verifikasi nomor HP-nya, terus minta KTP segala macam, mereka responsif. BTW ini ngomongin Steam ya. Aplikasi Steam gitu kan. Steam buat yang nggak tahu itu buat gaming. Itu ada akun gue yang gue itu nggak tahu kenapa itu passwordnya diganti segala macam, which is kena hack. Kayak lakunya passwordnya nggak bisa, gue nggak bisa masuk. Ya udah gue minta login, banget tuh udah diproteksi pakai two factor segala macam. Ya udah gue minta login, ini karena gue rasa ini ke hack, lupa password segala macam. Mereka minta loh kayak kartu kredit terakhir, KTP segala macam, mereka minta. Dan ketika gue kasih di valid, gue udah dibalikin ke akun gue. Dan nih dikasih nih aksesnya gitu. Jadi ya gua rasa bisa lah kalau memang Facebooknya itu benar-benar emang punya kalian tuh lu pada valid, terus emang KTP-nya sesuai dengan namanya, bisa. By the way, lanjut lagi mengenai tadi si Niko bilang kalau ada yang mau sharing. Ya kalau gue sangat sarankan kalian nih, gua rasa ini ada yang jago-jago nih kayaknya nih kan, gue lihat kan nenek-nenek udah mulai agak sedikit dalam. Ya kalau gitu ya, makasih banyak buat semuanya ya yang sudah hadir. Semoga kedepannya kita bisa ada yang sharing lagi. Ya kalau ada yang mau jadi pembicara, kembali lagi langsung WA aja. Nanti kita tiap minggu kita coba buat usahakan cari pembicaranya. Ya nanti Habibie juga paling siap bentar lagi ditodong lagi. Nah ya, tapi makasih banyak buat Habibie juga buat ilmunya, sharing-sharingnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.